Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kita mulai acaranya. Saya akan membacakan susunan acara kita hari ini. Yang pertama pembuka, kemudian pengarahan dan membuka kegiatan di Paduan Universitas oleh satu, kemudian penyusun panduan kurikulum. Suaranya nggak jelas, Pak, Bu. Ruwet suaranya. Kemudian diskusi. Yang terakhir kita akan melakukan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya pengarahan dan membuka kegiatan FGD panduan komunitas oleh Pak Rahmatul Anwar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya Bapak Ibu ya? Bisa Pak? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami kita Bapak Kepala Lembaga Penjabaran Mutu beserta tim, Ibu Pimpinan Fakultas Program Pasca Sarjana Pervokasi, serta Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Metro. Ini fokus group discussion terkait dengan panduan program studi yang pada pagi hari ini sudah disusun oleh tim penyusun. Kami ucapkan terima kasih pada tim penyusun yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menghasilkan panduan kurikulum. Salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu, pagi hari ini tentu kita akan sama ya mencermati dan mendiskusikan terkait dengan eh, panduan kurikulum program studi yang nanti akan berisi terkait dengan standar atau komponen-komponen apa saja yang ada pada kurikulum, sehingga nanti dalam penyusunan kurikulum tingkat program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro kita mempunyai pedoman yang sama, ya, sehingga nanti komponen utama yang mesti ada di kurikulum itu terkait dengan capaian eh, pembelajaran, profil dan sebagainya itu akan diperoleh kesepakatan. Nah, tentu nanti di penyusunan di program studi ya acuan itu tidak kaku gitu ya, Ibu, tapi tetap mengutamakan komponen-komponen utama itu menjadi acuan utama hal yang harus dimunculkan di dalam panduan. Nah, kemudian pada saat ini masih kita ketahui bahwa Permendikbud nomor 5 tahun 2003 itu masih dievaluasi, sehingga sampai saat ini kita belum ada ya terkait Permendikbud terbaru yang ya akan lebih pada apa belum berdampak seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Secara dokumen resmi kita belum memperoleh secara resmi informasinya di bulan Juni sampai Juli soal dokumen Permen Saintek itu akan diterbitkan. Nah, maka nanti Bapak Ibu telah nanti diterbitkan Permen yang terbaru itu menjadi acuan kita ya, terutama dalam eh, melihat ya, komponen-komponen apa saja yang nanti akan dimunculkan standar nasional. Maka nanti kita akan melakukan peninjauan dengan desain kurikulum yang terbaru. Nah, kemudian Bapak Ibu yang harus sama-sama kita perhatikan adalah masa tempuh kurikulum ya. Jadi di dalam desain kurikulum itu kita dapat melihat ya kapan mahasiswa mengikuti awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan. Misalkan yang terakhir kalau di S1 itu kita membuat kurikulum misalkan tahun 2020 dengan mengimplementasikan Merdeka MBKM gitu ya. Nah, jadi dari dokumen kurikulum terakhir, misalkan 2020 atau angkatan 2020 yang belum terbaru program studi. Nah, apakah 4 tahun kemudian mahasiswa kita sudah banyak yang berhasil? Kan seperti itu. Maka kita dapat mengevaluasi kalau kita pakai standar ketuntasan fisikal, paling tidak 75% mahasiswa kita setelah menempuh 8 semester itu dinyatakan lulus. Kalau belum lulus berarti eval kita seperti apa? Nah, maka hal-hal seperti itu nanti harus sama-sama kita rancang sehingga tempuh kurikulum kita itu benar-benar efektif. Ya, jangan sampai nanti sampai 2 kali tempuh kurikulum sehingga ya sampai akhir ya 7 tahun itu ya 2 kali masa tempuh kurikulum ternyata masih belum selesai juga. Nah, artinya kan itu tidak mampu mahasiswa untuk menyelesaikan kurikulumnya.
kita nanti dapat mendesak, terutama dalam distribusi mata kuliah yang terkait, ya, artinya saling mendasari untuk menempel berikutnya itu harus benar-benar kita lihat sehingga nanti distribusi sebaran mata kuliah itu benar-benar menunjang aktivitas berikutnya gitu. Yang eh, berikutnya, Bapak Ibu, ya nanti kami mohon pada tahun dapat kepentingan itu supaya masih khawatirnya nanti pada sesi Zoom ini nanti kurikulumnya beda dengan apa yang sudah kita rancang. Mungkin dapat saya sampaikan untuk mengawali kegiatan hari ini kita bukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih mohon maaf. Saya Berkelas tadi oleh Dr. Purwiro Hadi MPD kepada Hari walaupun dilaksanakan secara daring, insya Allah tidak mengurangi yang akan kita surat pada diri kita besar Muhammad sahabat kita semua. Oke, yang kami hormati Pak Wakil Rektor 1, Bapak Ibu Wakil Direktur, Wakil Dekan 1, dan Ketua Kepala Prodi di lingkungan Universitas Muda Putus. Pada kesempatan ini melaksanakan FGD yang sebenarnya ini mestinya akan di semester ganjil 2024-2025. Namun karena berbagai hal baru bisa dilaksanakan pagi hari ini. Sebenarnya ini sudah di SK-kan oleh Pak Rektor, itu bulan November 2024 ya. Di akhir tahun itu sudah bisa dilaksanakan. Berbagai hal tadi sehingga masih tertunda terus sehingga pada hari ini baru bisa dilaksanakan. Bapak Ibu, enggak masuk, Mas. Apa itu? Bukan izin ya. Ya, oke, untuk FGD ini berangkat dari kurikulum perguruan tinggi Indonesia, di mana ini untuk menjelang Indonesia Emas 2045. Yang pertama sebagai SDM unggul berdaya saing global. Ini kurikulum ini yang dirancang supaya menghasilkan yang adaptif, inovatif, dan berhasil dalam ekosistem abad 2000, abad 21. Lalu harus berbasis nilai dan berkelanjutan, mana integrasi nilai tujuan pembangunan berkelanjutan dan struktur pembelajaran lintas disiplin. Lalu dalam inovasi dan teknologi digital itu untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran daring, hybrid, dan basis AI menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Society 5.0. Nah, visi UM Metro 2030 ini masih berjalan sampai dengan hari ini, yaitu pusat keunggulan profesional, modern, dan mencerahkan, di mana pada profetik ini berbasis kenabian, yaitu sidik, amanah, tablik yang bentuk karakter dan tanggung jawab sosial. Lalu elemen profesional agar kita dapat menyiapkan lulusan yang keren dan berintegritas, yang siap bersaing dan berkontribusi ya kerja dan masyarakat. Lalu unsur modern, tentu kita harus teknologi, inovasi, pendekatan adaptif dan transformatif dalam manajemen dan pemerintahan. Lalu mencerahkan, menghadirkan pencerahan intelektual dan spiritual melalui berkemajuan sebagai visi pembebasan dan pemberdayaan.
Nah, standar jumlah SKS pendidikan tinggi, di mana di UM Metro ini kan ada vokasi, atau yang di 3 selama ini sudah berjalan, lalu ada S1, profesi. Nah, profesi ini walaupun belum jalan, tapi sudah kita siapkan kurikulumnya ya. Ini berlaku untuk kedokteran, dokteran manusia maupun hewan, insya Allah nanti kalau benar-benar bisa berdiri. Lalu profesi yang sudah jalan lagi PPG, dan insya Allah ke depan ada profesi fisioterapi dan seterusnya nanti yang akan kita persiapkan. Lalu juga untuk yang S2, nah ini kalau jadi diberlakukan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, di mana untuk diploma 3 ini minimal 108 SKS, dirancang untuk diselesaikan dalam 6 semester. Lalu sarjana S1 minimal 144 yang mencakup pembelajaran akademik dan kegiatan luar kampus atau MBKM nanti kalau masih diberlakukan ya. Nanti dalam durasi standar 8 semester. Lalu bukan profesi 36 sampai dengan 44 SKS setelah S1 ini wajib dilakukan untuk dokter, kemudian nanti fisioterapi mungkin dan PPG ya, ini walaupun ini program titipan dari pemerintah. Lalu untuk magister minimal 3 SKS yang dirancang untuk diselesaikan dalam 4 semester berbasis riset atau terapan. Nah ini masih gaduh-gaduh 53 dan sebelumnya ya ini yang. Ini kalau jadi diberlakukan yang 53 tahun 2023 ini tentu nanti yang magister ini 72 SKS kalau nggak salah. Tapi ini masih gaduh-gaduh ini yang masih minimal yang lama. Nah di sini sebutkan ada durasi waktu yang diselesaikan dalam 6 semester untuk D3 dan seterusnya tadi yang oleh Pak WR1 sudah sempat disebut tadi masa tempuh kurikulum atau bisa disingkat M. Nah tentu ini bukan hanya angka ya, ini mestinya secara normal bahwa mahasiswa itu mestinya harus menyelesaikan dalam durasi itu, yaitu secara normal, secara kurva normal itu kalau kita sering melakukan penelitian kan ada kurva normal, ada sekitar 25% itu yang paling atas, sekitar 50% sedang-sedang, lalu ada 25% yang lelet gitu mungkin ya. Nah, ini secara normal mestinya waktu tempuh itu harus selesai. Nah yang nggak selesai itu kan yang nggak normal. Nah maka kalau kurikulum itu berhasil dilaksanakan, maka seperti disebutkan Pak WR1 tadi, mestinya 75% mahasiswa itu lulus pada masa tempuh kurikulum tersebut. Nah ini kalau sebagian besar kok nggak selesai, nah ini ada apa? Nah ini apakah terlalu banyak kurikulumnya yang kita laksanakan, atau mungkin terlalu berat, atau mungkin mahasiswanya terlalu rendah kemampuannya, atau penyelenggaraannya yang kurang pas. Nah ini secara normal harusnya seperti itu. Nah ini mari kita evaluasi bersama-sama. Karena kalau hal ini tidak bisa ditempuh dalam masa tempuh kurikulum tadi, maka ke depan untuk institusi otomasi itu tidak akan bisa otomatis lolos ya. Nah ini seperti kemarin sudah sempat lihat ini ada beberapa program studi yang tidak mencapai 75% lulusannya tepat pada masa tempuh kurikulum. Nah ini akan otomatis bisa otomasi untuk akreditasi berikutnya, maka harus reakreditasi secara manual. Nah oleh karena itu ini sebagai awal dari penyusunan kurikulum ini agar ini diperhatikan dan kita pastikan bahwa dalam masa tempuh kurikulum itu 8 semester untuk S1, 4 semester untuk S2 atau 6 semester untuk D3, ini harusnya 75% mahasiswa kita lulus tepat waktu di durasi itu. Nah, kalau tidak bisa tercapai, nah ini tanda tanya tadi harus dijawab, ini di mana letaknya. Nah, ini untuk masa tempuh kurikulum. Nah, termasuk untuk batas maksimal. Kalau di aturan lama untuk S1 itu 14 semester, tapi untuk aturan yang baru yang nomor 53 dari 2023 tadi, batas maksimal itu 2 kali masa tempuh. Kalau masa 8 semester, kalinya 16 semester. Nah ini kalau nanti yang Permendikbud 53 2023 berlaku. Tapi kalau tidak, berarti kita kembali ke aturan lama yang masa tempuhnya maksimal 14 semester ya untuk S1 dan seterusnya. Lalu untuk DO, nah ini mestinya ada evaluasi di tengah-tengah progres. Berarti 4 semester pertama dan 7 semester untuk yang S1 ini ya. Ini kalau tidak memenuhi SKS minimal maka ini dikenakan DO ya.
Nah, kemarin ada saran dari Pak Rektor, nah ini terutama di FKIP ya, ini mohon maaf, pada jurusan atau rumpun MIPA, ini karena jumlah mahasiswa barunya ini minim, tidak mencapai kelas standar ya. Kalau kelas standar itu kan 40 mahasiswa per kelas. Tapi kalau kurang dari itu, nanti apalagi sekarang ini kecenderungan menurun, sehingga Pak Rektor kemarin pesan bagaimana kalau kurikulum di FKIP ini dikembalikan ke apa ada istilah tahun pertama bersama ya dulu ya. Kalau yang MIPA, nah ini diantaranya ini ada kelompok matematika dan logika dasar misalnya, ini yang substansinya mengenai pengembangan kemampuan berpikir logis, analisis, dan numerik untuk menyederhanakan konsep kompleks. Lalu konsep dasar IPA meliputi fisika, kimia, biologi. Nah, ini terutama untuk lulusan kita karena ternyata banyak diserap di SMP. Nah, pada di SMP contohnya, di mata pelajaran IPA itu kan ada fisika, ada biologi. Nah, sementara lulusan kita kalau yang dari fisika kan tidak mengenal biologi kalau tidak ada mata kuliah tahun pertama bersama ini. Nah, ini maka untuk dipertimbangkan untuk rumpun MIPA dikembalikan ke tahun pertama bersama ini. Kalau saya di rumpun MIPA misalnya, kelompok matematika, lalu konsep apa, lalu literasi masih termasuk ya nanti. Contoh, lalu misalnya pertama bersama untuk rumpun IP. Nah, di kita ada sejarah, ada ekonomi. Nah, ini kalau bahasa bisa di ini mungkin kalaupun nggak bisa nanti mungkin rumpun sendiri ya. Ya, ini misalnya menjadi 3 kelompok besar, dasar ilmu sosial, diantaranya ada sejarah, ekonomi. Nah, ini pemahaman dasar tentang dinamika masyarakat dan kebijakan sosial sebagai kerangka pedagogik. Lalu linguistik dasar dan penguasaan bahasa. Ini karena penggabungan IPS dan bahasa tadi ya. Itu fokus pada tata bahasa, fenologi, morfologi, dan praktik efektif dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, lalu kelompok yang ketiga literasi budaya dan digital untuk mengembangkan budaya, kemampuan menulis kritis, dan pemanfaatan media digital dan pembelajaran. Nah, lalu ada rumpun kependidikan dikenakan pada seluruh mahasiswa di FKIP. Ini saya kelompokkan menjadi ini contoh ini ya. Misalnya kelompok pertama pengantar profesi pendidikan. Ini untuk mengenalkan mahasiswa pada peran guru, sistem pendidikan nasional, dan etika profesi pendidik. Lalu kelompok mata kuliah yang kedua psikologi dan dinamika belajar membekali mahasiswa dengan pemahaman perkembangan strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang ketiga keterampilan dasar mengajar. Itu latihan awal teknik mengajar efektif termasuk micro teaching dan manajemen kelas. Nah, ini untuk efektivitas di FKIP ya, ini yang kemarin dipesankan oleh Pak Rektor karena sedikit tadi sehingga rangka ikut program pemerintah sih. Maka pertama ini ada mata kuliah tahun pertama yang ini bisa untuk efisien. Oke, saya kira demikian pengantar dari kami. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan secara baik FGD. Termasuk kami nanti siap mendampingi untuk merekonstruksi kurikulum ya. Dengan bantuan AI ini saya kira mudah sekali untuk bisa memetakan bahan kajian ke dalam mata kuliah. Lalu CPL-nya kita peras di lebih sedikit juga yang seperti yang banyak sekali. Dan ini dengan teknologi AI saya kira ini sangat mudah untuk memetakan termasuk pemetaan bahan kajian ke dalam lalu ini untuk CPL yang mana. Nah, ini dengan AI saya kira mudah sekali dan kami siap mendampingi untuk penyusunan pada seluruh ya. Memang beberapa prodi ini sudah ada yang mengajukan untuk divalidasi. Namun karena panduan ini belum disosialisasikan, belum diundangkan, sehingga kami tunda ya. Karena supaya nanti format dan substansinya bisa seragam. Setelah FGD ini, masukan dari Bapak Ibu kami harapkan nanti bisa kita berlakukan. Lalu mari kita bersama-sama merekonstruksi kurikulum kita sehingga menjadi seragam ya. Seragam bukan berarti sama ya, tapi memenuhi kriteria elemen-elemen yang sesuai dengan KPT yang berlaku pada saat ini. Saya kira ada kurangnya maaf. Jadi bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan draft panduan kurikulum universitas oleh tim force penyusun panduan kurikulum dipersilakan. Nah, terima kasih Bu Retno. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali.
Mohon izin Bapak Ketua LPM, Bapak Rektor 1, Bapak Ibu sekalian. Di sini kami akan coba memaparkan draft panduan penyusunan kurikulum yang telah disusun oleh tim task force. Dalam hal ini ada 5 ya, ada 5 tim task force. Pertama saya sendiri, eh, kemudian ada Bu Dr. Dwi Rahmawati, ada Bapak Asroni, ada Ibu Mustika, dan ada Bapak Dr. Eko Susanto. Jadi ada 5 tim yang terlibat dalam penyusunan draft panduan kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti kami akan berbagi untuk menyampaikan dan mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian ya, karena ini masih berbentuk draft ya. Kami sangat terbuka dengan segala masukan sehingga nanti panduan yang kita buat ini memang benar-benar bisa memandu ya. Jadi tidak menyulitkan Bapak Ibu ketika menyusun kurikulum pada tingkat prodi. Baik Bapak Ibu, di bagian pertama dari panduan ini kami menyampaikan tentang eh, landasan pengembangan kurikulum ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya yuridis ya terkait dasar-dasar panduan kurikulum ini mengadopsi dari peraturan apa saja gitu ya. Nah, tentunya eh, hal yang paling utama yang menjadi rujukan itu adalah eh, peraturan Menteri ya nomor 53 tahun 2023 yang sudah terbit kemarin ya. Hanya mungkin saat ini masih dalam peninjauan. Eh, Kemudian pada beberapa bulan yang lalu kami juga sudah menerbitkan tentang sebaran mata kuliah di tingkat universitas ya Bapak Ibu. Jadi di level perguruan tinggi. Nah, ini kami sudah menyusun namanya dokumen kurikulum Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu di level prodi ya atau fakultas bisa mengadopsi itu untuk menempatkan di mana posisi mata kuliah itu di kurikulum Bapak Ibu di tingkat prodi. Jadi dokumennya itu sudah di web ya Mas Andres ya. Dokumen kurikulum sudah ya, yang kemarin saya kirim. Nah, itu sudah diunggah upload di web LPM. Semoga Bapak Ibu bisa download di sana. Atau nanti jika kesulitan mendownload bisa japri ke kami, ya. Datang juga ke LPM. Monggo Bapak Ibu. Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum ini, eh, kalau kita merujuk di Permendikbud nomor Dikset ya, nomor 53 itu cakupan kurikulum dari sebuah program studi ya. Ini pertama ada beberapa bagian ya Bapak Ibu ya. Identitas program studi, kemudian evaluasi kurikulum dan tracer study, kemudian ada landasan perancangan pengembangan kurikulum, ada rumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan oleh program studi dan university value-nya. Kemudian ada rumusan standar kompetensi lulusan, SKL yang dinyatakan dalam CPL. Kemudian ada penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, matriks peta kurikulum dan masa tempuh. Kemudian ada modalitas pembelajaran, ada rencana implementasi hak belajar di luar prodi, manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Jadi ini adalah komponen yang harus ada dalam kurikulum berdasarkan yang kita rujuk yaitu Permendikbudristek nomor 53. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di bagian bab kedua, em, ini kami coba menyusun template ya Bapak Ibu. Jadi ini bentuknya template ya, supaya ya sebenarnya tidak harus menyamakan template-nya gitu, tapi paling tidak ini menjadi panduan Bapak Ibu lah, ini di template-nya harus ada apa gitu. Nah, ini di template bagian depan cover ini eh, kami membuat format ya dokumen kurikulum program studi apa, kemudian ada logo fakultasnya, fakultas apa, tahun berapa. Ini adalah bentuk dokumen pada halaman covernya Bapak Ibu. Ya. Kemudian di bagian berikutnya itu ada bagian pengesahan Bapak Ibu ya. Jadi di lembar setelah template itu eh, ada bagian pengesahan. Ini sebagai bagian tahap eh, pengendalian ya, pengendalian dari dokumen kurikulum yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Tentunya nanti dalam penyusunan kurikulum ya Bapak Ibu melibatkan tim kurikulum prodi, kemudian wakil dekan ya, kemudian bagian kurikulum P3AI, kemudian Pak Dekan, kemudian Ketua LPM. Jadi ini bagian-bagian yang bersinergi untuk eh, memastikan bahwa kurikulum yang disusun ini sudah sesuai dengan eh, aturan ya,
dan sesuai dengan capaian visi misi di level universitas, fakultas ataupun di prodi itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah yang pertama Bapak Ibu ya, adalah bagian identitas program studi. Di bagian identitas program studi ini eh, memuat beberapa hal ya, nama program studi, kemudian fakultasnya ya, alamatnya, nomor telepon ya, SK pendirian prodi ya, pencabutan tangan di SK tersebut, kemudian prodi, website prodi, media prodi. Ini mungkin kemarin ada masukan di teman ya, dan juga sosialnya itu eh, monggo silakan Bapak. Kalau adanya hanya Facebook, YouTube ya. Tapi kalau adanya YouTube, tapi kalau ada tiga-tiganya lebih bagus. Karena ini sebagai media promosi Bapak Ibu ya. Kemudian peringkat akreditasi terbaru. Jadi di sini ada peringkatnya apa, nomor SK-nya berapa, termasuk skornya ya. Kemudian ada gelar lulusan. Baru ditambah di sini eh, certification-nya ya. Jadi visi keilmuan dari prodi itu apa. Oke. Kemudian setelah dituntas di bagian identitas, ya ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di dokumen halaman depan orang itu pasti ada ya. Itu silakan bisa diadopsi dari sana. Kemudian di poin berikutnya itu di bagian B, itu ada evaluasi kurikulum dan tracer studi Bapak Ibu. Ya. Nah ini adalah sebuah bentuk evaluasi yang Bapak Ibu lakukan, ya, Bapak Ibu Prodi ya, mengevaluasi capaian kurikulum sebelumnya. Ya, apa yang dievaluasi tentunya capaian pembelajarannya seperti apa, ya, proses pembelajarannya bagaimana, ya, capaian dari profil lulusannya bagaimana, apakah profil lulusan yang ditetapkan sudah tercapai atau belum gitu ya. Adakah mata kuliah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman ya. Nah, inilah yang menjadi poin-poin evaluasi yang dilakukan oleh prodi. Metode evaluasinya bagaimana? Monggo itu Bapak Ibu bisa menggunakan ragam metode yang diperlukan. Respondennya siapa? Tentunya stakeholder, mahasiswa, alumni ya itu menjadi bahan Bapak Ibu untuk mengevaluasi capaian dari kurikulum sebelumnya. Nah, hasil tracer ya, tracer studi ya ini bisa berkolaborasi dengan pusat karir ya, pusat karir dan inkubator bisnis ya. Mungkin ada datanya, juga Bapak Ibu eh, memanfaatkan jejaring alumni gitu ya untuk eh, memberikan masukan dan saran terkait bagaimana capaian dari kurikulum sebelumnya yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, ini bentuknya bisa naratif atau bisa juga disertai dengan gambar grafik, ya, histogram, ya. Monggo Bapak Ibu yang pasti jelas ya bagaimana kurikulum itu sudah berjalan sebelumnya dan mengapa ada perubahan. Kemudian poin C adalah landasan perancangan kurikulum. Jadi ada landasan ini yang bisa kita gunakan dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum ya. Ini ada landasan filosofisnya bagaimana, landasan spiritualnya bagaimana, landasan sosiologisnya bagaimana, landasan psikologisnya bagaimana, landasan historisnya bagaimana, kemudian teknokratisnya bagaimana sampai dengan landasan juridis ya, yang menjadi pijakan kenapa perancangan dan pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan. Silakan nanti ceritakan di situ, termasuk dasar ya kaitannya dengan capaian visi ya, nilai-nilai profetis yang kita emban dan mungkin bisa diceritakan bagian dari rancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, kemudian di berikutnya ini adalah rumusan visi, tujuan dan strategi yang dirumuskan oleh program studi university value-nya. Jadi di poin ini Bu, ya, Bapak Ibu adalah eh, memegang ya visi misi studinya ya. Eh, Bapak Ibu tentunya sudah sangat paham sekali ya bahwa eh, visi yang dibangun seperti ini adalah scientific passion ya. Jadi artinya visi keilmuannya ya, keilmuan keahlian keilmuan apa yang akan nanti dikuasai oleh lulusan kita. Sedangkan dari tingkat fakultas ataupun universitas itu lebih ke arah fungsi manajemen ya, artinya di sisi kelembagaan ya, yang menaungi visi-visi prodi. Maka di perumusan visi yang Bapak Ibu bangun di sini ya, di visi program studi itu orientasinya adalah keilmuan ya, yang akan dispesifikan gitu ya di apa di dalam konteks pengembangan prodi Bapak Ibu dan tentunya harus relevan dengan visi universitas dan juga visi misi fakultas. Nanti visi dan misi ini akan menjadi ruh utama ya Bapak Ibu ya. Bahkan dalam penentuan penelitian, roadmap pengabdian itu juga semuanya berangkat dari visi misi prodi. Maka ini tidak bisa disusun apa ya satu orang gitu ya. Bukan hanya kalau prodinya saja ini punya angan-angan seperti ini gitu ya. Jadi harus melibatkan seluruh unsur program studi ya. Bahkan jika diperlukan sampai ke pihak stakeholder ya Bapak Ibu ya. Sehingga visinya menjadi jelas, diterima ya, terukur dan memang itu apa juga punya
nilai ya, nilai berbasis keilmuan gitu ya. Jadi seperti Lampung ini eh, bidang keilmuan kita saat ini yang memang itu berpotensi untuk menjadi satu ciri khas membangun Provinsi Lampung itu sendiri. Kemudian di poin berikutnya ini ada profil nih Bapak Ibu. Nah, ini profil lulusan ini eh, Bapak Ibu kan ya dari visi yang dikembangkan oleh Prodi tadi ya didiskusikan ya maksudnya apa gitu ya. Jadi misalkan di sini contohkan ada PL1 ya. PL1 itu sebenarnya kode untuk profil lulusan guru ya. Profil lulusan itu adalah calon guru fisika. Maka apa yang diinginkan dari calon guru fisika ini ya di dalam konteks apa namanya pendidikan di program studi pendidikan misalkan itu apa ini menjawab visi dan misi prodi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai apa toolnya gitu ya, sebagai cara kita ya, mencapai visi atau menggambarkan visi itu dalam profil lulusan itu seperti apa. Maka profil lulusan ini juga harus dibentuk dan disusun berdasarkan sepakatan prodi ya tentunya. Yang nanti akan terbentuk apa lulusan-lulusan yang punya ciri khas keprodiannya masing-masing. Nah, ini selanjutnya di poin berikutnya ya, supaya Bapak Ibu tidak bosan nih dengan suara saya ya. Ini akan dilanjutkan oleh Bu Dwi. Halo Bu Dwi, sudah bergabung? Kasih Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke Bapak Ibu, sebenarnya ini sama Pak Riz saja cukup ya, nggak bosan sebenarnya mendengarkan. Saya akan melanjutkan dari komponen ya di kurikulum. Jadi komponen kurikulum tadi sudah dijelaskan sama Pak Riz. Ada 12 ya Bapak Ibu minimal yang sesuai dengan peraturan dari kementerian. Jadi ada 12 komponen, jadi itu wajib ada di dalam dokumen kurikulum kita. Yang F yaitu terkait rumusan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan capaian pembelajaran lulusan atau biasa kita kenal dengan CPL. Bapak Ibu pasti sudah paham banget ya, Kaprodi sudah sering membuat dan bahkan sangat apa ya kalau udah lihat CPL yang begitu banyak ya. Karena CPL yang ada saat ini ya Bapak Ibu itu ada 4, mencakup 4 dari sikap, keterampilan. Keterampilan itu ada khusus dan umum dan pengetahuan ya, yang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yaitu terletak di pasal 7 sampai 9 dan deskriptor KKNI. Jadi nanti setiap prodi harus menyesuaikan dengan Permendikbud maupun dengan deskriptor KKNI. Kemudian CPL tadi harus jelas dan dapat diukur Bapak Ibu karena di akhir nanti di saat akreditasi pasti yang ditanyakan apakah sudah tercapai ya CPL yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya di dalam menentukan CPL ini Bapak Ibu Kaprodi ya dapat mengambil ya CPL yang sudah ditetapkan di asosiasi masing-masing prodi. Jadi prodi itu biasanya ada asosiasinya dan di asosiasi itu biasanya sudah merumuskan mulai dari profil lulusannya CPL bahkan bahan kajian itu sudah ada kesepakatan. Tinggal nanti ada penambahan di masing-masing prodi di kampus masing-masing terkait pencirinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di CPL ini Bapak Ibu, jadi untuk di UM Metro nanti format CPL-nya itu ada 2 Bapak Ibu sesuai kesepakatan kemarin yaitu CPL yang tadi sesuai dengan Permendikbudristek dan deskriptor KKNI, kemudian dari CPL itu diintegrasikan, diambil intinya, jadi lebih diramu lagi oleh prodi menjadi CPL terintegrasi Bapak Ibu. Jadi di awal itu tetap kita menyusun adanya CPL yang tadi, yang sesuai deskriptor KKNI sama yang permen tadi, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kemudian di bawahnya nanti ada namanya CPL terintegrasi dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Itu intisari dari CPL yang di atas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Biar nanti saat prodi itu mengusulkan akreditasi internasional itu kita sudah punya. Karena di akreditasi internasional itu CPL yang dipakai itu CPL terintegrasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayaknya harapannya LPM itu prodi-prodi terakreditasinya internasional. Oke, jadi nanti di sini sudah ada, di formatnya sudah ada ya Bapak Ibu, diawali dengan 4 cakupan CPL, kemudian baru CPL terintegrasi. Oh ya, Bapak Ibu, untuk CPL terintegrasi di sini ada kode sama ada capaian pembelajaran lulusan, ada deskripsi CPL-nya. CPL 1 dan 2 ini wajib ada ya Bapak Ibu. Jadi CPL 1 dan 2 ini CPL punya universitas yang semua prodi harus mencantumkan ini. Jadi nanti
baru CPL yang Bapak Ibu Prodi susun itu 3 ke bawah. Monggo nanti disusun yang berikutnya itu CPL 3, 4 dan seterusnya. Itu yang membuat prodi hasil dari integrasi CPL yang ada. Seperti itu. Jadi 1 2 ini sudah punyanya universitas hasil dari apa namanya? Kegiatan yang distribusi mata kuliah wajib yang ada di universitas. Ini CPL yang wajib. Itu Bapak Ibu. Jadi terkait CPL. Kemudian berikutnya penetapan bahan kajian. Nah, di setiap butir CPL Prodi nanti akan mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Jadi Bapak Ibu setelah buat CPL, kemudian menghasilkan bahan kajian. Yang mana bahan kajian itu nanti yang akan membentuk mata kuliah. Nah, bahan kajian ini juga bisa Bapak Ibu ambil dari kesepakatan dari forum Prodi Bapak Ibu. Kalau saya atau kami di matematika itu memang sudah ada ya Bapak Ibu di forum IMES itu sudah ada mulai dari profil CPL terintegrasi sampai bahan kajian itu sudah ada semua, sudah diberikan. Tinggal nanti ditambahin penciri prodinya itu apa, ngikutin dari visi dari universitas, fakultas, maupun sampai ke prodi. Jadi pencirinya apa, tinggal nambahin. Jadi udah ada minimalnya. Itu terkait bahan kajian. Nah, di sini tingkat kedalaman bahan kajian sudah ada di pasal 9 ya Bapak Ibu di Permen. Itu mulai dari D3, sarjana maupun magister itu sudah ada semua. Nah, tingkat kedalaman dan keluasan materi minimum itu sudah ada. Di sini diploma itu ada 3 bagian, yaitu menguasai konsep teoritis, bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Yang kedua, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mampu memilih metode yang sesuai dan beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data. Sedangkan yang sarjana ini minimalnya harus menguasai konsep teoritis ya Bapak Ibu. Ini yang sarjana, makanya kata kuncinya di sarjana itu menguasai konsep teoritis. Kemudian mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi program. Kemudian magister, ada perbedaannya dengan magister itu minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan penciptaan karya inovatif. Makanya tadi yang dijelaskan Pak Pur di magister tadi lebih ke riset seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu di dalam format kurikulumnya akan membuat tabel bahan kajian. Di sini contoh ya Bapak Ibu, ini contohnya ini dari S2 Biologi, ya Kuning. Ini punyanya S2 Biologi. Jadi di sini sudah ada tabelnya, bahan kajiannya, ya Bapak Ibu. Nanti ini menyesuaikan dengan prodi masing-masing Bapak Ibu. Begitu juga banyaknya ini nggak harus sampai 27 ya Bapak Ibu. Ini contoh saja, tidak harus sampai 27. Ini contoh. Jadi ngikutin prodi masing-masing. Kalau di prodi S2 Matematika itu malah lebih sedikit Bapak Ibu. Jadi bahan kajian itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi untuk S2 Matematika ini kalau asosiasi ada 5. Kemudian di sini juga ada namanya tabel ya yang menghubungkan antara bahan kajian tadi dengan CPL-nya. Jadi nanti ada tabel butir CPL dengan bahan kajiannya seperti yang disajikan. Ikutin yang di atas Bapak Ibu. Tadi misal CPL-nya ada 12 seperti itu. Maka CPL1 itu seperti apa? Kemampuan afektif, kognitif, psikomotor. Kemudian bahan kajiannya apa saja yang cocok dengan CPL1. Kebetulan tadi CPL1 dan CPL2 itu CPL-nya dari universitas ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah dicontohkan di sini. Jadi CPL1 itu sudah ada tentang bahan kajian 1 kemanusiaan. Ini yang AIK itu nanti mata kuliahnya itu. Kemudian dari CPL tadi Bapak Ibu akan dibuat tabel matrik. Nah, ini tabel matrik ini yang selalu bikin checklist-nya itu yang bikin kadang Kaprodi nyusun checklist ini yang kesulitan kalau CPL-nya itu yang banyak tadi Bapak Ibu. Tapi kalau ini nanti CPL-nya sudah terintegrasi, insya Allah tidak begitu rumit Bapak Ibu di dalam tabel itu. Jadi ini hubungan antara CPL, kemudian bahan kajian, dan mata kuliah Bapak Ibu. Di sini ini mata kuliah yang jadi ngikutin mata kuliah yang ada di Prodi. Itu terkait CPL. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS. Nah, Bapak Ibu nanti akan menyajikan dalam sebuah matrik ya terkait mata kuliah maupun bobot SKS dan keterkaitannya dengan CPL. Nah, tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kolom pertama ini nomor dari mata kuliah, kemudian ini mata kuliah, yang ke kanan ini CPL-nya Bapak Ibu. CPL-nya. Nah, ini bisa nanti didiskusikan dengan tim prodinya Bapak Ibu karena ini menentukan CPL1 ini mata kuliahnya apa, kemudian bahan bobot SKS-nya berapa. Ini harus diskusi dengan teman-teman yang ada di prodi.
Nah, hingga nanti ketemu di sini jumlah SKS yang tadi sudah disampaikan Pak Pur mengikuti ketentuan minimal kalau yang tadi disajikan Pak Pur. Jadi minimal kalau S1 144, kemudian S2 itu 36, monggo nanti itu minimalnya. Jadi kalau minimal berarti boleh lebih ya Bapak Ibu. Monggo nanti tetapan di prodi. Itu kemudian matrik di atas itu ini uraiannya sudah ada ya Bapak Ibu. Itu isinya apa saja. Kemudian perlu saya ini yang 3 ini Bapak Ibu, beban belajar. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan untuk saat ini 1 SKS itu setara dengan 45 jam per semester ya Bapak Ibu. 1 SKS itu 45 jam per semester. Monggo nanti dicek lagi. Berarti berapa kalau 3 SKS tinggal kali 3 seperti itu. Nah, bagaimana membaginya dalam setiap minggunya? Nah, artinya sebenarnya 45 jam ini nggak harus 45 jam tatap muka di kelas ya Bapak Ibu. Karena kita itu mode pembelajarannya sudah banyak sekali ya, nggak harus di kelas. Jadi mahasiswa belajar secara mandiri itu juga sudah terakumulasi di dalam 45 jam. Bapak Ibu kan di dalam pembelajaran tidak hanya di kelas ya. Mahasiswa membuat proyek di luar itu harus dihitung berapa itu beban belajarnya di luar kelas itu. Jadi tidak harus 45 jam di dalam kelas ya Bapak Ibu. Karena pembelajaran kita sekarang itu lebih fokus ke pembelajaran proyek maupun kasus ya. 2 pembelajaran itu. Mungkin nanti kalau di teknik itu ada sendiri lagi sama di Ilkom. Ilmu komputer juga udah ada sendiri pembelajaran di luarnya. Nah, selanjutnya adalah matrik. Saya sudah ya Mas Riz jatah saya. Masih Ya Bapak betul. Ibu biar tidak bosan mendengarkan suara saya. Kayaknya udah ada yang mau melanjutkan kayaknya Pak WD 1 teknik ya. Iya Mas Riz. Ibu WD 1 Vkom. Oh, Vkom. Oke, monggo. Oke, baik, terima kasih Bu Dwi. Selanjutnya mohon Bu Mustika. Halo. Halo Bu Mustika. Suara saya kedengaran? Ya. Ya, Oke. Agak Kedengaran, sedikit Bu. di Zoom, Mbak, ininya. Apa? dikit, Dikeraskan dikit Bu. dikeraskan dikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya melanjutkan pemaparan ya untuk FGD setelah dari Pak Aris dan Bu Dwi. Jadi ini tentang Lemah banget Bu matriks. suaranya Bu. Nggak Belum ada sarapan suara, dah. Kurang kenceng nggak Pak Isbu? kurang keras. Nggak sesuai Halo, tes. dengan awaknya loh. Bentar loh. Halo, Jelas Bu, gas. udah jelas belum, Mbak? Sudah mulai Halo, jelas. Mbak. Jelas Bu. Cumanya aduh sayu-sayu. Suaranya syahdu Bu. Aduh ya Allah. Aduh, kena marah Pak Iskandar. Maaf Pak Iskandar. Lanjut ya. Lanjut. Silakan. Jadi di bagian matriks peta kurikulum dan masa tempuh di sini kita membahas dalam panduan ini adalah bagaimana beban belajar mahasiswa untuk SKS per jam. Ini ada tabel yang bisa diikutin di mana ketika kita menentukan waktu per minggu per menit untuk per minggu dan sampai dengan jam per hari. Ini disesuaikan dengan Permendikbudristek di nomor 53 tahun 2023 pasal 1 butir 8 yang menyebutkan bahwa masa tempuh untuk kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu. Nah, ini tabel yang I belum Bentar Bu, selesai. berubah Bu. Iya. Nah, ini. Iya. Jadi untuk mengenai organisasi matriks mata kuliah ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan itu wajib menjadi bagian CPL, ada peta pencapaian CPL-nya, kemudian ketepatan letak mata kuliah dalam semester itu sesuai dengan keruntutan tingkat kemampuan integrasi antara mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal. Ini ada dalam matriks nanti di matriks perkuliahan pada semester. Kemudian beban belajar mahasiswa secara normal itu antara 8 sampai 10 jam per hari per minggu atau setara dengan belajar 16 sampai 18 SKS per semester. Tabel 2 ini menyatakan tabel beban belajar mahasiswa SKS untuk jam per hari. 1 SKS itu Bapak Ibu setara 45 jam per semester atau setara dengan 170 menit kegiatan belajar per hari. Bisa diturunkan. Sementara untuk di tabel 3, ini adalah pembahasan mengenai beban belajar mahasiswa dan masa tempuh kurikulum. Tentunya di antara program, antara diploma 3, sarjana, ataupun profesi maupun sampai dengan doktoral, ini memiliki beban belajar atau minimal SKS-nya yang bervariatif ya Bapak Ibu. Kalau kita di diploma itu 108, kemudian masa tempuhnya 6 semester, dengan distribusi beban belajarnya itu adalah pada semester pertama, kedua, itu paling banyak 20 SKS. Dan semester ketiga seterusnya itu 24. Itu sama dengan distribusi beban belajar pada sarjana ataupun sarjana terapan. Akan tetapi beban belajar untuk SKS minimal untuk S1 itu adalah berkisar 144 sampai dengan 160 dengan masa tempuh kurikulum itu
minimalnya 7 ya, 7 semester. Tapi kalau ini 8 biasanya. Kemudian untuk profesi magister, ini kalau magister kita punya minimal 54 sampai 60 SKS, kemudian ditempuh sebanyak 3 atau 4, 3 sampai dengan 4 semester. Untuk doktoral seperti itu juga. Masa tempuh kurikulum ini kita sesuaikan penyusunannya mengacu kepada Permendikbud-Ristek nomor 53 tahun 2023 pada pasal 1 butir 8. Jadi struktur kurikulum prodi itu harus tetap memenuhi peraturan, namun berkaitan dengan strategi agar mahasiswa itu dapat lulus tepat waktu. Fakultas atau sekolah dapat membuat kebijakan akselerasi pendidikan di lingkungannya. Untuk IPK maupun IPS, jadi dalam distribusi SKS setiap semesternya itu harus memperhatikan kebutuhan dengan prestasi tinggi di mana IPS-nya itu harus lebih besar dari 3,0. Mahasiswa dengan prestasi tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik dapat mengambil 24. Jadi di awal 20, kemudian di semester 1, 2 semester itu hanya 20 kita bebankan, tapi berikutnya dengan memperhatikan prestasi tinggi sesuai dengan IP yang diperoleh. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut kita ke dalam perkuliahan tentunya ada yang mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Nah, di sini di poin ini merupakan contoh, Bapak Ibu, hanya contoh semata, di mana pengisian organisasi mata kuliah program studi. Jadi boleh kita ikutin tabel bagaimana melakukan organisasi mata kuliah, di mana muatan tabelnya terdiri dari nama mata kuliah, ada kode mata kuliah, SKS, kemudian apakah mata kuliah tersebut masuk dalam klasterisasi atau kelompok. Misalnya mata kuliah wajib umum atau mata kuliah pilihan ataukah mata kuliah inti dalam prodi tersebut. Nah, ini contoh saja yang bisa mungkin digunakan sebagai alat bantu kita dalam menyusun atau melakukan pengisian organisasi mata kuliah tersebut. Lanjut. Sementara untuk sebaran mata kuliah tiap semester ini juga kami berikan contoh bagaimana pengisian sebaran mata kuliah setiap semesternya. Jadi di setiap semester itu pasti ada sebaran yang kita aktifasikan, di mana tersebut ini adalah mata kuliah, kemudian dengan kodenya, besaran SKS, total dari praktek dan teori, dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa kadangkala ada MK yang merupakan memiliki prasyarat, sehingga apabila belum lulus maka mahasiswa tersebut belum bisa mengambil mata kuliah tersebut. Ini menjadi hal yang penting, karena terkadang di sistem kita sendiri ini belum bisa secara otomatisasi, tetapi di tingkat Kaprodi itu bisa pada saat pengentrian KRS itu bisa melihat peta kurikulum yang mana prasyarat atau yang memang tidak memiliki prasyarat. Kemudian lanjut. Di C, ini adalah penyelenggaraan kegiatan MBKM. Nah, mungkin ini kita akan selaraskan karena MBKM di peraturan terbaru tidak digunakan lagi ya karena berdampak. Ini bisa kita didiskusikan nanti kembali. Ini tabel di mana penyelenggaraan kegiatan MBKM ini dimulai dari semester bawah, itu dari semester 8 kita runut sampai ke bawah. Ya. Tabel ada catatan Bapak Ibu, dalam tabel ini tidak berlaku untuk program magister dan prodi kesehatan. Jadi yang bisa memperhatikan tabel itu adalah di luar dari S2 maupun di prodi kesehatan. Sekarang kita ke modalitas pembelajaran dalam perencanaan proses pembelajaran, di mana bagian ini Bapak Ibu menjelaskan beragam cara dan pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran, itu baik secara luring maupun daring, atau bisa kedua-duanya dalam bauran atau kombinasi. Modalitas itu tujuannya menggabungkan keunggulan pembelajaran dalam memenuhi CPL. Dan pelaksanaan modalitas ini dapat kita bagi berdasarkan persentase akses daring terhadap materi pembelajaran, pengembangan pembelajaran maupun dilakukan secara bertahap dan mengintegrasikan dengan menggunakan pemanfaatan learning management system seperti SPADA yang ada di UM Metro. Tabel berikut ini adalah merupakan klasifikasi pembelajaran bauran. Kita bisa lihat. Nah, ini ketika kita akan memilih mode untuk pembelajaran, apakah kita akan daring penuh, hybrid, web maupun luring penuh, ini mohon diperhatikan persentase akses daringnya. Ada ketentuan seperti ini dan kita sudah memberikan penjelasan bantuannya. Kalau misalnya daring penuh, berarti seluruh pembelajaran itu dilakukan secara daring. Dan pembelajaran luring dalam jumlah sangat terbatas, semua interaksi dosen. Nah, ini merupakan alat bantu kita ketika kita akan menggunakan mode apa yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Lanjut. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai taksonomi pembelajaran bauran, karena ini memang sudah ada diterapkan ya. Di PJJ itu ada, kemudian taksonomi ini merupakan bauran yang perspektif dosen maupun mahasiswa. Jadi ini contoh ilustrasi yang kami berikan, bagaimana konsep untuk taksonomi pembelajaran bauran. Lanjut. Ini gambar untuk ilustrasi model flipped classroom. Bisa dilihat bagaimana classical lecture setting dengan flipped classroom itu ada sedikit perbedaan, tapi menyesuaikan zaman memang kita lebih ke arah model yang flip ya. Karena untuk
sebelum ini ada pembagian bagaimana interaksi dan komunikasi yang terjadi di dalam pembelajaran, kemudian pemanfaatan teknologi yang kita gunakan untuk berbasis IT. Kita lihat itu mungkin jauh lebih efektif dan menyenangkan ketika kita menggunakan classroom yang seperti modenya Flip. Oke, lanjut. Mungkin kalau sistem blok itu bisa dibaca untuk teman-teman dari Fakultas Kesehatan ya, ataupun FK, karena menggunakan atau sistem blok atau prodi-prodi yang memang menggunakan sistem blok. Jadi di dalam panduan ini juga kami fasilitasi bahwa ada bagaimana konsep untuk pemanfaatan penerapan sistem blok, kemudian bagaimana implementasi dari sistem blok itu sendiri. Bisa dilanjutkan. Kemudian rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar program studi. Nah, ini mungkin saya kembalikan ke Pak Aris ya, bagaimana menyikapi MBKM, karena kita menyusun ini di task force ini kemarin MBKM ini masih berlaku, sehingga kami menyusunnya dengan konsep MBKM. Nanti mungkin di FGD ini akan dibahas apakah ini digunakan atau tidak, karena berubahnya kebijakan yang dialir oleh pemerintah seperti itu. Mungkin apakah kita menyesuaikan dengan kebijakan bukan MBKM lagi tapi berdampak, atau seperti apa, itu saya mungkin serahkan ke bagian kurikulum ya untuk menyikapinya di poin K. Kemudian untuk L, di manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Jadi UM Metro ini memiliki rencana pelaksanaan kurikulum yang berlandaskan FMI tentunya ya, untuk memastikan implementasi kurikulum sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum ini melalui proses pembelajaran yang mengacu pada ketercapaian CPL, baik di tingkat lulusan untuk CPL-nya, kemudian CPMK untuk mata kuliah, maupun tahapan pembelajaran pada perkuliahan yaitu sub CPMK-nya. Ini tentu mendukung ketercapaian setiap program studi dalam merancang menggunakan RPS yang disusun oleh dosen ataupun tim dosen. Kemudian dalam prasyarat kualifikasi dan kompetensi mahasiswa juga perlu sangat kita perhatikan hal yang mendukung keberhasilan studi di setiap program studi. Ini mekanisme seleksi dari bagaimana dirancang untuk menjaring peserta dengan kompetensi dasar yang relevan, kemudian sesuai dengan kebutuhan prodi. Seleksi itu bisa meliputi tertulis, wawancara, maupun penilaian portofolio akademik. Kemudian selain pelaksanaan, evaluasi tentunya menjadi kunci keberhasilan kita, di mana evaluasi kurikulum ini menjadi bagian integral dalam sistem penjaminan mutu, di mana evaluasi ini akan ada 2 tahap, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif itu berlangsung selama proses pembelajaran dengan fokus ketercapaian CPL dan CPMK-nya pada setiap mata kuliah, sementara untuk sumatif itu dilaksanakan 4-5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal seperti pakar bidang ilmu, industri, asosiasi, serta perkembangan istek dan kebutuhan pengguna lulusan. Ke poin M, tata cara penerimaan mahasiswa pada tahapan kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu, poin M ini dalam panduan memberikan informasi kepada kita semua bagaimana tata cara penerimaan untuk jalur penerimaan mahasiswa baru yang ada di UM Metro. Yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua, kita memiliki jalur tes, jalur bebas tes, kemudian ada RPL, kemudian ada jalur kelas non-reguler juga. Setelah ada jalur, kita memiliki tahapan, di mana tahapannya ini tentunya ada online, ada pengumpulan berkas, ada seleksi, ada pengumuman, dan adanya registrasi ulang. Nah, kalau kemarin malam kan sudah di-share sama Pak Nedi, PR2, tabel pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, inilah yang dimaksud dengan jalurnya seperti itu. Nah, ini tentunya untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap UM Metro. Tentunya ada beberapa tahun terakhir kita menggunakan yang namanya kebijakan RPL. Nah, ini sudah diberlakukan dan beberapa prodi sudah menerapkan untuk RPL ini, Bapak Ibu. Berikutnya. Masih ada, Pak Riz? Iya. Jadi jalur RPL, kemudian kita juga bisa menerima siswa baru itu dengan pindahan, kemudian bisa juga dengan melalui program percepatan pembelajaran. Kalau kita lihat di tabel 13, ilustrasi program percepatan pembelajaran itu bisa dilihat di tabel 13. Ini untuk tabel yang digunakan ya dalam ilustrasi program percepatan pembelajaran. Saya rasa cukup untuk pembagian presentasi mengenai sosialisasi panduan sampai dengan poin M. Benar Pak Riz ya? Saya sampai M ya? Benar, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya ada Pak Asroni, Pak WD1. Kita bergabung. Pak Asroni. Sepertinya karena menyampaikan ada beberapa yang berbarengan ya hari ini, Bapak Ibu. Saya handle saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan di bagian
bab ketiga, yaitu di bagian pengembangan rencana pembelajaran semester. Nah, ini saya yakin sudah sangat paham semua ya tentang eh, penyusunan rencana pembelajaran semester ya. Jadi ini hanya mengulas sedikit memenuhi bagian dari panduan kurikulum ini. Bapak Ibu, di sini ya di dalam bagian dari RPS ini kami beberapa standar yang sudah diberikan oleh Universitas Metro yang juga sudah mengacu dari kebijakan pemerintah. Sini paling tidak ada beberapa komponen ya Bapak Ibu ya, ada sampai C ini berarti 10 ya. Nah, ini yang pertama adalah identitas mata yang terdiri dari nama program studi, kode mata kuliah, semester, dan pengampu. Nah, kemudian yang kedua adalah capaian lulusan yang dibebankan pada mata. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan akhir yang direncanakan tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Kemudian ada bahan kajiannya. Kemudian yang E itu metode pembelajarannya, ya, karakteristik mata kuliah, ya, diskusi kelompok, simulasi kasus, kolaboratif, ya, cooperative learning, project based learning, problem learning, ya. Nah, ini tentu efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Kemudian waktu kan, kemudian pengalaman dan kriteria, indikator, pembuktian, kemudian ada ayat Quran, dan daftar referensi yang dikenakan. Ini adalah 10 bagian juga sudah tertuang dalam standar proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu bisa lihat di webnya LPM, di situ sudah ada standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian tahapan pengembangan RPS. Nah, ini tentunya mengacu dari kurikulum yang sudah dihasilkan tadi ya Bapak. Ini kurikulumnya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat RPS. Bahkan saya lihat di beberapa perguruan tinggi itu Bapak Ibu ya, Prodi, itu dalam dokumen kurikulumnya itu semua RPS-nya sudah dilampirkan. Ini akan lebih sempurna Bapak Ibu ya kalau sudah ada seperti itu. Jadi selain dokumen, kurikulum di halaman depan, kemudian lampirannya adalah semua RPS mata kuliah yang disebutkan. Itu akan lebih matang dan mantap gitu ya. Apalagi itu sudah di-online-kan dalam webnya Prodi. Kalau mau lihat RPS-nya tinggal download gitu ya. Ini apalagi mau lihat ini belajarnya tentang apa ini ya. Jadi tinggal klik download terlihat di sana. Jadi calon mahasiswa yang mau belajar juga bisa melihat ini belajar mata kuliah ini tentang apa sebenarnya. Karena saya coba lihat-lihat di beberapa perguruan tinggi gitu ya, itu sudah muncul ya bagaimana penyajian kurikulum dan RPS yang akan dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Gitu. Ini bisa menjadi contoh yang baik ya Bapak Ibu. Nah, dari tahap pengembangan RPS, ini ada standar kompetensi dan karakteristik mahasiswa, kemudian bagaimana kita mendorong keaktifan mahasiswa ya, mendorong peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian ada poin kesatuan dan keterkaitan antar semuanya gitu ya. Nah, di sini juga salah satu pertimbangannya Bapak Ibu ya, dalam penggunaan sumber belajar ya, contohnya atau referensi, itu hendaknya Bapak Ibu tentunya sudah sangat paham ya. Ada poin di akhir yang menanyakan, gitu, apakah ada integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran, apakah ada integrasi hasil pengabdian pembelajaran. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengimprove itu. Jadi ambil penelitian Bapak Ibu dosennya dimasukkan menjadi bagian dari perkuliahan ya, sehingga itu menjadi begitu tidak saling terkait. Gitu. Tadi yang sudah kita di awal penelitian pengabdian pembelajaran itu menjadi bagian padu untuk bisa mewujud visi temuan program studi. Nah, kemudian sudah diterangkan tadi di atas mustika. Di bagian berikutnya di penjabaran CPL dalam kuliah ya, atau yang kita istilah CPMK, ini ada beberapa aturan Bapak Ibu ya. Seperti apa sih membuat CPMK? Nah, CPMK itu disusun dengan beberapa persyaratan Bapak Ibu ya. Ini istilahnya SMART ya. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan istilah ini ya. Ini banyak digunakan gitu ya. SMART itu spesifik, measurable, achievable ya, realistic, endpoint. Itu banyak di panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian kita adopsi. Dan ada analisis tahapan pembelajaran. Jadi kita sebut dengan nanti ada tahapnya pengukuran CPL ya. Nah, memang di sini spesifik dibunyikan bagaimana nanti cara mengukur CPL itu. Nah, saat ini Pak WR1 sudah membentuk tim Bapak Ibu dengan Pusdik gitu menyusun sistem pengukuran CPL-nya Bapak Ibu. Nah, nanti kami akan FGD lagi nih Bapak Ibu ya, pertimbangan dari Bapak Ibu tentang sistem itu kira usable gitu. Mudah nggak digunakan untuk mengukur CPL gitu. Saya menggunakan Excel Bapak Ibu ya. Saja Bapak Ibu kembangkan menggunakan bahkan dari dia itu juga memberikan tentang bagaimana mengukur itu Excel gitu ya. Nah, kita ingin kembangkan dengan basis sistem supaya mudah dan tidak menyulitkan ya.
Nanti khawatirnya ada sistem malah tambah menyulitkan gitu. Nah, jadi di tahapan itulah nanti kita akan coba kembangkan sistem. Nah, tapi mungkin monggo Bapak Ibu jika ingin mencoba dulu kalau pakai Excel sehingga nanti itu bisa menjadi saran untuk pengembangan sistem lebih mudah. Nah, ini tahap Bapak Ibu dari apa tahapan analisis tahap pelajarannya dari aspek informatif maupun sumatif ya. Nah, kemudian di poin berikutnya ini eh, bab 4 ini evaluasi dan penilaian pembelajaran. Ini disampaikan oleh Bapak Eko, Bapak Dr. Eko yang bergabung. Halo Pak Dr. Eko. Ya, sepertinya beliau keperluan ya Bapak Ibu. Informasinya beliau sedang menguji di pasca ya. Jadi langsung saya teruskan saja. Di bab 4 Ada Pak Riz, mana? Pak Ekonya ada. Mana Pak Eko? Halo Pak Eko. Ada tadi. Nah ini ada kok Uji. sekarang. Oh, oh. Tapi sedang dengan Belum yang lain. dinyalain kayaknya audionya. Ya sudah saya dulu ya. Atau Bu Dwi mau lanjut? Ya bukan jatah saya. Izin kan ya Bu ya. Sedikit lagi nih, mungkin teman-teman Bapak Ibu dosen sudah pertanyaan gitu atau ingin segera memberi masukan gitu kan. Bab terakhir itu tentang evaluasi dan bukan terakhir masih ada penutup. Bab ini tentang evaluasi dan penilaian pembelajaran. Jadi ada tahap evaluasi yang kita gunakan dari mulai pembelajaran ya. Proses evaluasi profesi mengacu pada 6 dimensi ini, Pak. Capaian pembelajaran, materi, metode, media, ketersediaan sarana prasarana dan juga evaluasi dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi bukan evaluasi MK-nya ya. Jadi tentang materinya mungkin kurang dibahas, ya metodenya mungkin kurang sesuai, medianya mungkin perlu dikan atau bahkan sarana di pembelajaran yang kita gunakan saat ini ada peningkatan gitu ya. Sampai bentuk penilaian. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran saya yakin Bapak Ibu sudah ini nih prinsip yang lama ya, bukan lama ya, yang umum akan ya. Katanya ketika saya menjadi mahasiswa Bapak Ibu ini sudah sangat sering diajarkan prinsip validitas, reliabel, objektif, transparan, akuntabel, edukatif sampai dengan otentik. Ya, ini menjadi salah satu menjadi prinsip-prinsip yang sampai dengan saat ini kita gunakan sebagai acuan dalam penilaian. Kemudian ada dimensi penilaian ya, penilaian ini dari pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi apa nanti juga kita integrasikan dalam 4 ya nilai-nilai profetis gitu ya, didik, amanah, patronat dan juga tablik. Kemudian ini tadi saya akan sampaikan tentang bagaimana pengukuran capaian pembelajaran lulusan ya. Memang apa seharusnya sudah termuat juga dalam kurikulum Bapak Ibu gitu ya, dibunyikan ya. Karena di salah satu syarat ya untuk mencapai akreditasi unggul itu paling tidak 25% mata kuliahnya itu sudah mengukur capaian pembelajaran lulusannya gitu ya. Ini menjadi apa tantangan ya Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan ini segera gitu. Apalagi Bapak Ibu di level prodi mungkin sudah sangat ingin meningkatkan akreditasinya menjadi unggul. Kenapa unggul? Di syarat jalur penerimaan mahasiswa itu di poin 5 kami bunyikan juga Bapak Ibu. Jadi ada jalur percepatan. Jalur percepatan itu syaratnya S1 S2-nya harus unggul. Misalkan biologi ya Pak Rain ya. S1-nya unggul, S2-nya unggul, maka itu bisa lulus 5 tahun gitu kan Pak ya. Itu mungkin menjadi satu cara terbaru untuk mempromosikan peningkatan animo mahasiswa. Ini menjadi tantangan dan mudah-mudahan kita bisa segera selesaikan dengan cara-cara yang mudah gitu ya dan tidak menyulitkan prodi dalam pengukuran CPM. Kemudian di bab 5 ya ada evaluasi kurikulum ya. Evaluasinya kita menggunakan desain, installation, proses, product, and cost. Jadi ini bentuk-bentuk yang akan dievaluasi dalam menemukan kesenjangan kurikulum itu sendiri. Kemudian mekanisme. Nah ini Bapak Ibu, dari mulai kebutuhan, desain pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum sampai dengan pembiayaan. Jadi ini yang menjadi acuan nanti Bapak Ibu dalam mengevaluasi gitu ya. Nah, ini kita menggunakan model diskrepansi profus ya. Nah, monggo nanti mungkin saat ini sedang mengevaluasi kurikulum sebelumnya ya. Bapak Ibu bisa menggunakan model ini seperti yang tadi dikemukakan di bagian depan ya, ada tahap evaluasi kurikulum dan tracer study. Nah, ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk pertimbangan bagian mana saja yang akan dievaluasi dalam kurikulum tersebut. Kemudian ada tindak lanjut, tidak ada evaluasi. Kemudian ada ketercapaian visi misi tujuan dari sisi pendidikan yang dievaluasi sampai dengan mekanisme evaluasi.
relevansi dan manfaat kurikulum bagi dunia, khususnya juga di bagian vokasi ya, sangat melekat dan ini juga menjadi poin utama ya. Apalagi vokasi apa sudah membentuk lulusan yang bekerja gitu ya, atau bekerja. Nah, kemudian mekanisme evaluasi ya, standar penilaian, sumber data dan penilaian, waktu penilaian, pencatatan pelaporan dengan RTL. Nah, di akhir adalah penutup ya Bapak Ibu. Nah, ini penutup poin sini kami menebalkan bahwa panduan ini bersifat living document ya Bapak Ibu. Artinya ini ditinjau dan diperbarui secara periodik ya, secara berkala guna mempertahankan relevansi dan kualitasnya. Jadi ini enggak kaku Bapak Ibu ya. Ini akan berkembang. Saat ini yang utama kita adalah Permendikbud nomor 53. Nah, Permendikbud saat ini masih dalam tahap peninjauan sampai nanti di bulan Agustus ya. Nah, kita tidak tahu apakah nanti mungkin di Agustus akan ada regulasi permen terbaru gitu ya, yang istilahnya oleh Bu Mustika dengan istilah kampus berdampak. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti munculnya regulasi ini tidak berubah dalam artian besar gitu ya, makro gitu ya. Sehingga penyesuaian yang kita lakukan dari peninjauan kurikulum yang Bapak Ibu lakukan saat ini juga tidak terlalu makro. Gitu ya. Dan mungkin kalau dari apa yang disampaikan Pak Menteri yang kita bisa simak di berbagai platform media, itu nuansanya masih sama ya, nuansanya masih sama. MBKM itu juga tujuannya untuk menghasilkan kampus yang berdampak kan gitu ya. Jadi nuansanya masih sama, hanya mungkin istilahnya yang berbeda. Oke, ini rujukan sesuai yang kita sebutkan di landasan juridis tadi Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa disampaikan oleh tim penyusun. Selanjutnya kami mohon masukan, saran dari Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mungkin berkenan juga untuk mengevaluasi halaman per halaman gitu, mungkin ada bagian yang typo atau bagian yang perlu ditambahkan. Ini kami juga sudah memberikan draftnya di grup Bapak Ibu ya. Tadi sudah di-share oleh Pak Andres. Draftnya sudah di-share, monggo Bapak Ibu bisa lihat di situ, bisa direview di situ, bisa diberikan masukan ya, typo atau hal yang mungkin tidak seharusnya kami masukkan di sini itu dihilangkan gitu ya, sehingga nanti itu menjadi bahan pertimbangan bagi tim penyusun. Sekian dari kami mewakili tim penyusun. Mohon maaf jika dalam ada hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya berikan ke Ibu Ratna Fajarwati. Baik, terima kasih Pak Riswanto. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini saya akan buka 3 sesi. Sesi pertama mungkin untuk 3 saran atau masukannya dari 3 peserta. Silakan. Saya mungkin Pak biar. Ya. Baik Pak Iskandar. Pak Ruyun dulu, Pak Dikto dulu, kualat nanti saya. Pak Dir Ya. dulu, Pak Dir. Sudah Baik, duluan terima dia. kasih. Tangan Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang presentasi rupanya Kaprodi Pasca aja ada 3 tadi ya. luar biasa loh. Andal itu kira-kira. Kaprodi 1 nggak ada. Ya, jadi berlakunya kurikulum ini ketika belum ada peraturan 53 2003 itu kita sudah leading itu sebetulnya ya. Ada KPT, panduan ini disusun terus kemudian ke bawah sampai prodi. Tapi begitu ada evaluasi itu yang sampai Agustus besok, nah ini kan tanggung ya posisinya itu ya. Ini kan menyangkut kebijakan dan kebersamaan kita maksudnya. Nah, selama masih belum ada hasil evaluasi itu, apakah semua kita ini di prodi-prodi se-UM menyusun sesuai dengan peraturan nomor 53? Kalau iya, berarti kita bergerak, meskipun nanti ada evaluasi, berarti ya dievaluasi lagi, kan gitu maksudnya. Sehingga nanti kalau tidak berubah yang ya sporadis, itu berlaku di tahun akademik 25-26, kan begitu maksudnya. Jadi kita susun di semester ini, kan gitu ya, selesaikan susunnya tidak mudah, tidak cepat istilahnya itu ya. Perlu prodi itu perlu fokus-fokus dan meeting-meeting berkali-kali gitu ya, untuk menyesuaikan dengan panduan, dengan KPT, dengan nyusun CPL lama dengan CPL baru terintegrasi dan seterusnya itulah istilahnya, sampai ke membuat jumlah SKS itu sampai dengan yang terbaru misalnya kayak pasca itu bisa sampai 72 misalnya gitu. Nah itu kan perlu pemikiran diskusi yang juga agak panjang, sehingga semester genap ini kalau memang semua menyusun berarti tetap harus kompak gitu ya, sebagai kebijakan kita yang secara umum itu menjadi program kita. Seperti halnya ketika nyusun pagu bagi prodi-prodi itu kan semester genap ini diwajibkan nyusun ada pagu penyusunan kurikulum. Nah itu kan berarti nanti ada laporannya kan gitu maksudnya. Laporannya mungkin gini, draft yang dibuat oleh prodi itulah yang dilaporkan.
perkara tadi Pak Pur menyampaikan sudah ada prodi yang meminta tanda tangan validasi, ya tidak masalah. Berarti nanti ketika melaporkan ke rektorat, Oke. itu mungkin tidak harus ditandatangani LPM kalau misalnya belum ada pemberlakuan hasil evaluasi. Kan gitu. Yang penting sudah berusaha dulu sehingga tidak nanti buru-buru ketika bulan Agustus mau September mau kuliah kurikulumnya belum dibuat, itu mendadak sekali repot. Akhirnya pemberlakuan ya lama misalnya. Tapi kalau memang semua ini prodi membuat kurikulum berdasarkan peraturan yang kemarin 53, KPT sudah ada, panduan yang sekarang ini ada, ikuti semua sehingga semua prodi punya dokumen kurikulumnya, dianggap bahwa kita semua sudah nyusun kurikulum di semester genap ini sehingga bisa digunakan, seandainya bisa digunakan, ada revisi ya nanti sedikit revisinya di semester ganjil nanti. Terus juga pagu penyusunan kurikulum itu juga terlaksana sukses kan gitu ya, semua berjalan sehingga panduan hari ini nanti kalau sudah tidak ada masukan sudah bisa diberlakukan, digunakan oleh prodi-prodi semua. Itu kesepakatan kita ini di sini bisa kita jadikan acuan untuk menyusun bagi prodi-prodi sehingga kita mungkin ya sedikit banyak tidak terpengaruh dengan evaluasi yang masih bulan Agustus. Kalau bulan Agustus kita mau kuliah September kan mendadak sekali kan gitu ya misalnya. Gitu. Perkara nanti ada istilah berdampak, MBKM berubah jadi berdampak, itu mungkin disesuaikan saja nanti apa yang perlu ada perubahan. Mungkin tidak banyak istilahnya tadi yang disampaikan tadi. Ya, tapi tetap kita tunggu. Hanya ini kebijakan bersama bahwa prodi di semester genap ini menyusun kurikulum yang menjadi amanah peraturan 53 itu. Itu ya. Ini secara globalnya supaya kita sepakat. Kalau sudah sepakat berarti kita bergerak semuanya, semua prodi. Jadi prodi-prodi di Pasca gerak semuanya. Prodi di Pasca ini kan penyusun panduan. Jadi kira-kira Mbak Dwi, Mas Eko, Bu Eneng, Bu Stris ini sudah selesai ini kira-kira kan gitu loh. Ya, Ya, kalau mudah-mudahan selesai ya. total belum, Pak. Ya, oke itu untuk pertama. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya, Pak. Saya, Bu. Mana hostnya? Oke, Langsung Ini ditanggapi apa lanjut, Bu? Pak Iskandar dulu, guys. Oh, gitu. nggak Tadi ditangkapin dulu Iskandar. karena panjang tenang ya. Lali orang. Baik. Oh, Pak. Apa ditangkapin sih? Pak Aris, Pak Pur. Biar nyambung. Baik, kalau langsung ditanggapi mungkin kepada Pak Purwira untuk memberikan jawabannya. Ya, baik. Jangan ditanya apa pertanyaannya, Bang. Terima kasih Pak Royen. Mudah-mudahan masih hafal yang segitu banyaknya panjang lebar tadi. Jadi terkait dengan pemberlakuan. Ya ini memang mestinya ini kebijakan pimpinan ya nanti ya. Dan Pak Rektor atau dalam hal ini ada Pak WR1 ya. Karena ini kan kita sudah bekerja. Terus itu sih gunanya apa? Jadi kalau kami pribadi selaku tim ini apapun bagian nanti kalau ini kita laksanakan ya ini kita laksanakan saja. Gitu. Mudah-mudahan nanti perubahan terkait dengan Permendikbudristek yang akan itu nggak jauh beda gitu ya. Kalaupun nanti menjadi namanya berdampak, paling tidak kalau MBKM ini sudah kita akomodir, mudah-mudahan nggak banyak berubah gitu ya. Ini kecuali yang magister ya, karena nggak memperlakukan MBKM. Ya saya kira ini, kalau menurut kami ini kita laksanakan saja gitu ya. Di masing-masing prodi itu menganggarkan di pagunya, atau syukur kayaknya kalau sudah semua memagukan kan tinggal melaksanakan saja, biar bisa diklaim gitu maksud saya. Nah itulah. Lalu untuk Ya, betul. apa namanya, gimana nanti dampaknya ya ini yang penting kita laksanakan dulu lah gitu ya. Ya mungkin gitu Pak. Ini kita seragam kita laksanakan saja gitu. Karena untuk progresnya ini biar ada finishnya. Kalau nggak dikerjakan nanti finishnya akan berlarut-larut. Saya kira demikian dari kami Pak Arwin. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Tadi kalau dari saya simpulkan untuk yang pertanyaan pertama ini sesinya kita kebijakannya adalah dikerjakan saja dulu gitu ya Pak ya. Diselesaikan. Oke. Untuk berikutnya mungkin tadi Pak Iskandar. Baik, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tim penyusun kurikulum ini yang pertama barangkali saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Jadi kita pertanyaan keberlakuan. Jangan kita ini kita ada suatu yang kita lihat itu adalah suatu produk gagal. Apa produk gagal? Penyusunan RPS yang berbasis apa kemarin. Ketika dibuka lagi hilang itu Pak. Aplikasi yang entah itu masih berlaku apa enggak itu Pak Eko ya. Ya, jadi kita udah nyusun RPS, ketika kita mau dibuka lah, nggak bisa dibuka, malah hilang semua. Nah ya Pak Ryan ya, wah saya sudah diubah-ubah oleh Pak Direktur itu sudah membuat Pak. Jadi begitu buka loh, piye ki, apa laptopnya yang rusak, apa bermasalah, loh sekarang hilang, ditelan kegelapan. Nah terhadap kurikulum ini, kalau kaprodi kami itu Pak Pur, yang di S1 itu, sebelum Pak Menteri ini mengajukan kurikulum berdampak, kami sudah ngebuat itu Pak Pur. Nah, jadi pemikiran kaprodi kami itu selaras ternyata dengan
Pak Menteri. Ternyata Pak Menteri itu masih saudaranya kata dia. Ya, keren. Lah, ya artinya kami perlu ini dulu. Saya sudah pernah ngobrol sama Pak WR1 karena kita akan memberlakukan sistem minimal SKS itu. Tadi kalau dulu Pak Rektor itu dalam rapat diperluas itu 150, ini 144. Nah, kami akan coba memilah Pak Pur, berapa kurikulum universitas, berapa kurikulum fakultas, sehingga prodi atau kejurusan ini bisa untuk menyusunnya. Nah, jadi karena ada mata kuliah di MKDU itu, yang wajib di universitas itu berapa SKS, termasuk ada mata kuliah yang memang tidak kita masukkan, tetapi disisipkan di mata kuliah materinya. Contohnya, suatu amanah undang-undang juga itu adalah mata kuliah pendidikan anti korupsi yang selama ini kita coba masukkan, kita sisipkan di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kalau universitas sudah menetapkan misalnya ada 18 SKS, kemudian fakultas berapa SKS, nah sehingga kita akan mengatur kejurusannya seperti itu. Apa yang mencoba kita dampak di Fakultas Hukum itu, kalau selama ini semenjak tahun 1994 itu, Fakultas Hukum itu adanya prodinya adalah ilmu hukum, tidak terbagi. Nah, tapi dampak ini kami akan mencoba sehingga nanti mahasiswa lulusan itu sudah transkripnya itu akan berbeda. Jadi misalnya kita akan membagi konsentrasinya hukum perdata, hukum pidana, hukum kenegaraan. Sehingga nanti transkripnya itu akan berbeda walaupun jumlahnya sama SKS-nya. Oh, mereka ini secara otomatis inilah yang akan kita coba diberlakukan itu. Maka Paris melalui LPM ini kita minta berapa SKS universitas yang wajib yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga kita menyusunnya di fakultas, di prodi ini, sehingga akan nanti pencapaian SKS itu ya bisa 144, bisa 150 lah. Karena kita kan batasnya tidak mungkin kita akan melebihi dari 158 atau 160. Ini barangkali yang akan kita lakukan sembari kita akan menyusun itu, Pak. Jadi akan menyusun, sudah ada niat untuk menyusun ini, apalagi ini ada FGD dan terakhir. Tolong Pak Riz, Pak Pur, kalau FGD ini jangan lewat daring lah, karena ini hal yang penting. Kita kan berada di kampus ini semua loh. Apa malah salahnya? Kalau nggak ada dana ngomong di Fakultas Hukum, kita danain nanti. Iya, ini Bu Henning, saya tuh, ini orang-orang kita ada di sini semua, tapi kok kenapa harus melalui Zoom ini loh? Kayak ada di Papua aja, ya Pak Pur. Sehingga nanti Pak Riz, kita bisa membedahnya tuh per item, sehingga nanti kita langsung bertanya langsung, terkecuali kita sosialisasi, nggak apa-apa kita lewat Zoom. Pak Riz ya, ini saran aja. Kalau pagunya udah habis ya ngomong toh. Baik, terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Mbak Pedullah. Ini Pak Pur terlebih dahulu untuk memberikan ulasan. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Wah, saat ini hancur-hancuran ini. Ya, jadi kami menyadari bahwa peserta kita ini kan ada kampus 2, kampus 3. Ada kampus 3 itu hari Jumat, Sabtu itu justru rame-ramenya gitu. Kalau Pak Iskandar mah mau siang mau malam pun oke gitu, kumpul apalagi di kafe gitu ya. Jadi bukan perkara nggak ada data, ini ada ya. Ya nanti kalau mau makan bareng siang di LPM boleh nih Pak Iskandar, saya panggil. Nggak usah, di kantin ada belakang fakultas Oh, sekarang. iya ya. Pak Riz, Jadi mampir. terkait dengan kesepakatan Pak Iskandar untuk sepakat dengan Pak Royin. Jadi ya oke ya, ini kalau semakin banyak sepakat kan nanti bisa kita ambil keputusan bersama ya. Lalu untuk RPS, nanti mungkin bisa melalui timnya Pak Riswanto nanti bisa diaktifkan lagi ya ini. Karena kemarin belum sepakat tuh Pak yang CPL itu yang panjang apa yang pendek gitu, sehingga belum jadi itu dilaksanakan. Nanti kalau kita sudah sepakat dengan yang ini semua, jadi kita batasi saja CPL itu maksimal 15 misalnya. Nah, itu biar seragam, nggak pakai yang lama, nggak pakai yang baru gitu ya. Ini maka nanti ketok palunya kita sepakati bersama di hari ini syukur ya. Apalagi FH ini rupanya kurikulum berdampaknya sudah duluan, ini rupanya dukun semua ini. Dosen di Fakultas Hukum tahu sak durunge winarah gitu ya. Ya, hukum dukun dia itu. Oh iya. Ya, lalu untuk mata kuliah universitas wajib, nah itu mungkin nanti Mas Riz nanti menambahkan. Dan seperti halnya juga tadi saran Pak Rektor untuk FKIP ada tahun pertama bersama. Nah itu artinya nanti ada kurikulum fakultas itu yang kependidikan itu misalnya ya. Lalu kalau di MIPA itu ada wajib yang rumpun MIPA yang gitu. Nah ini alternatif ya untuk mengurangi sebaran mata kuliah di prodinya. Jadi ada wajib universitas, ada wajib fakultas, lalu nanti ilmuwan di prodinya. Selain FKIP ya ada mungkin kayak teknik. Iya ini, maka contohnya di FKIP gitu ya. Kalau yang di teknik saya belum banyak tahu. Di teknik sipil dan mesin misalnya ada, ya oke itu bisa
itu jadi masing-masing prodi yang ada di itu ada mata kuliah yang sama di tahun tahun pertama bersama. Lalu konsentrasi. Nah, ini memang ada wacana dari Pak Menteri baru kita, Wakil Menteri ya waktu itu yang menyampaikan. Jadi walaupun kita ini prodi, tapi ada kelas khusus peminatan memungkinkan untuk bisa konsentrasi. Transkripnya beda-beda. Iya. Contohnya, Iya, contohnya di S2 Biomedis UGM. Nah, ini ada pengalaman karena kita baru buka kedokteran ya. Walaupun prodinya satu medis gitu ya, M Biomedis, tapi konsentrasinya itu 12 orang dokter kita itu beda semua peminatannya, sehingga bisa apa namanya spesialisasinya itu agak terarah gitu. Nah, mungkin kalau di hukum mungkin ada hukum perdata, ada hukum pidata, hukum rimba gitu mungkin ya konsentrasi. Ya, dan kenegaraan itu yang kita susun Pak Pur. Iya. Hukum Ya, alam. ini mungkin bisa jadi ya. Nanti kita sepakati aja, Pak. Nanti kalau oke ya kenapa tidak gitu. Dharma juga ada terakhir nanti. Mungkin gitu sebenarnya Pak Iskandar yang terakhir asumsinya kita Ya, ada Pak. kita makan bareng. Oke, Ya. demikian. Mas Ya, Res mungkin. ya. Baik, mungkin Pak Rizal. Oke, mohon izin Pak Pur. Terima kasih Bu Retno. Baik Pak Is, ya. Insya Allah Pak nanti FGD berikutnya kita luring ya. Ya, Pesan makannya di kantin FH berarti Pak ya. boleh Pak, boleh. Diskon 25%. Itu kantin udah Diskon jadi. Pak ya. Sudah Diskon Pak. 25%. Saya mampir gitu. saya bayarin hari ini siapa mau makan di sini. Wih, mantap siap Pak. Keren. Sedekah lah Jumat berkah. Ya, bagus. Bayarinnya setelah zuhur apa ya? Setelah Jumatan apa sebelum Jumatan nih Pak? Boleh. Pas Jumatan enggak apa-apa. Oke, baik. Nanggo Terima paku kasih deh. Pak Is untuk Apa pertanyaannya. Yang pertama, tadi saya sudah ditanggapi oleh Pak Pur ya terkait kesepakatan tadi. Kemudian terkait sistem RPS ya, admin RPS. Nah ini tadi sudah disampaikan juga sudah oleh Pak Pur ya. Jadi memang di penyusunan admin pada UM Metro Asia ID sistemnya masih berjalan Pak. Ini aja. Hanya mungkin PL-nya tadi yang masih membuat kita bimbang gitu ya. CPL sebelumnya kan jumlahnya banyak gitu ya. Sedangkan di peninjauan kita coba mengintegrasikan CPL dengan jumlah yang lebih sedikit ya. Jadi kebimbangan itulah yang akhirnya kita belum sepenuhnya menggunakan admin RPS. Tapi nanti di admin RPS itulah justru menjadi bagian pengembangan di sistem Bapak Ibu ya. Jadi memang ini apa kita sedang memodelkan sistem kurikulum gitu ya. Smart kurikulum itu supaya terisi gitu. Jadi ini berpikirnya masih bagian per bagian nih Pak Is ya. Jadi ini masih mikirkan RPS-nya. Ini tim pusing juga sedang mikirkan inputting kurikulumnya nanti sampai nanti di tahap berikutnya mengukur CPL-nya gitu. Jadi masih part per part ya. Jadi harapannya nanti itu menjadi satu bagian yang terintegrasi gitu Pak. Jadi masih dalam tahap pengembangan. Kalau mau menggunakan ini atau tidak gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak wajib ya Bapak Ibu itu karena memang ini masih tahap pengembangan dan juga Bapak Ibu masih dalam tahap peninjauan kembali untuk penyesuaian kurikulum yang terintegrasi. Kemudian yang pertanyaan kedua, berapa sih SKS mata kuliah wajib yang harus diberikan oleh setiap jenjang? Nah ini Bapak Ibu ya, ini Pak Is di dokumen itu sebenarnya sudah dibunyikan. Misalkan ini di jenjang diploma ya, ini Bu Sri dan juga Pak Haironi tadi saya lihat bergabung. Nah, ini yang ada wajib itu AIK 1, AIK 2, AIK 3. Ya, kemudian ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa asing, literasi digital, dan magang. Ini mata kuliah yang wajib ada di program diploma atau program vokasi. Bahkan di sini kami juga merekomendasikan bentuk pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan di jenjang diploma. Kemudian di bagian pelaksanaan ini kami juga rekomendasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada satu kondisi dosen bahasa Indonesia itu dia di semester ganjil ya, itu mengajar di mana-mana gitu. Tapi semester genap nggak bisa pegang itu. Karena mata kuliah yang digunakan di semester gitu. Maka akhirnya dia tak ngajar di mata kuliah apa gitu. Jadi itu bebannya dibagi. Jadi nanti ada bahasa Indonesia yang akan di semester genap, ada Indonesia yang dikerjakan di semester genap. Nah, ini contohnya yang kami terangkan di jenjang diploma ini. Kemudian di jenjang satu ini, nah IK-nya ada 4 Bapak. Beda dengan diploma. Ini kami baru menemukan ini Bapak Ibu. Dari hasil evaluasi sebelumnya, diploma itu juga menggunakan AIK sampai AIK 4. Ini setelah bedah panduan AIK, ternyata ditemukan itu cukup 3 untuk jenjang diploma. Jadi
Ini menarik sehingga dengan ini banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki dari level kurikulum di tingkat sebaran mata universitas. Termasuk magang ini ya. Nanti kami juga menemukan ya, di sebelum diploma itu yang lalu hanya 4 SKS. Ini kami bunyikan paling sedikit 20 SKS berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 53 ini. Bahkan kami menyarankan agar magang itu dilaksanakan 3 semester paling tidak. Kemudian di jenjang sarjana ini, AIK 1, 2, 3, dan 4. Ini diambil oleh jenjang sarjana. Nah, kemudian ini di bagian kedokteran, gitu ya. Ini kami juga merekomendasikan ya pelaksanaan AIK dengan sistem, karena di kedokteran itu perkuliahan sepertinya menggunakan sistem vlog ini kalau dimasukkan dari teman-teman yang lalu ya, sehingga nanti gimana nih tim dari LPP AIK mungkin menyelenggarakan perkuliahan terintegrasi untuk AIK, kegiatan pembelajaran yang di kedokteran itu juga bisa menyesuaikan ya kegiatan AIK-nya juga menggunakan sistem vlog. Kemudian ada pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, literasi digital, karya ilmiah sampai dengan nyata. Nah, ini Pak Ais jenjang S1 hukum ya. Ini mata kuliah yang harus ternaungi di jenjang sarjana. Nah, selanjutnya bagaimana yang di luar, yang di magister ya Ibu. Jadi ada 2 mata kuliah wajib ya, yang harusnya ya di perkuliahan Bapak Ibu gitu ya, di makanya atau sebaran mata kuliahnya. Pertama adalah mata kuliah sains dalam alam. Kemudian ini sebenarnya bentuk interpretasi, bentuk dari IK 4 yang sudah dipelajari sarjana ya Bapak Ibu ya. Sehingga dari hasil kesepakatan tim penyusun dan juga ini kita FGD kan ya waktu itu ya, lahir mata kuliah sains dalam Al-Quran. Dan yang kedua, ya kajian jurnal ini harus ada di jenjang mana ya. Jadi ini 2 mata kuliah ini kajian jurnal karya ilmiah di jenjang sarjana karya ilmiah, di jenjang magister ada kajian jurnal. Nah ini bisa menjadi dan alternatif Bapak Ibu untuk mempercepat studi mahasiswa. Nah yang lalu juga speed itu panduan alternatif akhir gitu ya. Saya lihat di pasca banyak di media sosial itu sudah lulus menggunakan jalur alternatif publikasi Sinta 2 ini sangat menarik. Ini mudah menjadi pemicu Alhamdulillah bisa menyelenggarakan itu ya Pak Dir ya. ya betul. Kemudian yang juga sudah mulai ini Pak ya, sudah mulai ada, dan kemudian nanti di fakultas lain mulai mengikuti seperti itu sehingga yang kita sampaikan waktu tempuh ya, itu bisa capai sesuai dengan target kurikulum ditetapkan oleh setiap prodi. Begitu ya, mungkin tanggapan tadi yang di pertanyaan Ais. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak. Ya, sedikit satu hal saja. Mohon maaf, Bu. Oh, ya. Bahasa Indonesia itu program di universitas atau di prodi? Bahasa Indonesia. Saya lihat di situ prodi. Keterangannya program studi Pak ya? Iya. Nah, itu Indonesia keilmuan ya. Nah, itu bahasa Indonesia nanti melibatkan bidang keilmuan prodinya Pak. Ya, Nah, jadi nanti bisa kalau kemarin kan yang menunjuk bahasa Indonesia itu dari universitas itu surat tugasnya SK-nya. Karena di Fakultas Hukum itu berbeda karena kita akan menggunakan bahasa Indonesia hukum, Pak. Beda dengan bahasa lainnya. Artinya kita pun akan menunjuk dosen-dosen yang memang dari Fakultas Hukum, bukan yang dari secara umum. Ini mohon maaf barangkali. Gitu Pak Aris, makasih. Oke, siap. Cocok Pak. Baik, mungkin sudah jelas untuk pertanyaan kedua. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tadi ada Bu Hening yang sudah menanti dari tadi. Monggo Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama kami informasikan bahwa memang peninjauan kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2023 itu ketika penyusunan pagu itu memang wajib ada. Ya, karena wajib ada ya tentu saja kami di Prodi mengupayakan gimana caranya untuk bisa membuat yang baru itu menyesuaikan dengan peraturan itu. Nah, kemudian sementara yang masih menjadi kendala bagi kami dari informasi-informasi yang sudah disampaikan tadi, untuk yang pertama itu kaitannya dengan jumlah SKS. Apakah kita maunya kan kita menyesuaikan dengan peraturan itu. Kalau misalnya di PPS itu kan harusnya kan antara
berapa jam? 50 sampai 70 itu. 54 sampai 54 sampai 70 ya. 72, Bu. 72 ya. Nah, ini memang prodi kami itu sudah menyusun, sementara itu kami buat 60 SKS. Ya, untuk pasca itu apakah misalnya harus sama semuanya 60 atau bagaimana? Ini minta tolong nanti ada penjelasan. Kemudian yang berikutnya itu, jadi maksud saya nanti apakah misalnya pasca itu ada keseragaman? Jumlahnya harus berapa dari 54 sampai 72 itu. Ini sementara dari biologi itu sudah mencoba menyusun itu 60 SKS. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ini apa namanya SKS mata kuliah ya, SKS mata kuliah yang diprogramkan sesuai dengan KPT, kurikulum perguruan tinggi. Itu tadi kan ada dua ya untuk PPS itu, kajian jurnal sama sain dalam Al-Quran ya. Itu kan di situ tertulisnya itu 2 sampai 4 ya. Ini apakah nggak dibakukan saja berapa begitu sehingga kami nanti tidak ragu dalam menentukan SKS-nya. Jadi sementara untuk biologi itu sudah nyusun itu 3 masing-masing 3. Ya, kemudian kaitannya dengan kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah apakah perlu juga disesuaikan dalam setiap fakultas atau kalau kami itu program pasca sarjana. Nah, ini saya masih ragu-ragu juga. Sementara untuk biologi itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok mata kuliah. Kelompok yang pertama itu mata kuliah wajib magister, itu dengan kode MKBM. Kemudian yang kedua, B itu mata kuliah dasar keilmuan, itu kami singkat dengan MKDI. Yang ketiga itu C itu mata kuliah keahlian dan keilmuan, itu kodenya PBio. Kemudian yang keempat itu mata kuliah peminatan atau pilihan, itu dengan kode PBioP. Dan yang itu adalah yang E itu mata kuliah pendukung tugas akhir, MKTA. Nah, itu apakah kami itu nanti juga harus menyesuaikan yang harusnya di UM Metro ini seperti apa? Ini yang tergambar dari kami seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi itu kaitannya dengan tadi ya, pada pembentukan kurikulum tadi kan diantaranya juga mestinya ada mekanisme kaitannya dengan mengukur dan mengevaluasi CPMK. Nah, ini terus terang kami baca-baca itu belum pernah bisa mengambil apa ya rumusannya itu harusnya seperti apa. Ya ini minta tolong yang dari tim ini barangkali sudah punya gambaran seharusnya seperti apa. Kemudian kaitannya dengan itu tadi apa namanya format RPS ya. Kalau kami sementara ini memandang dari yang kemarin disusun, yang kemudian dibuat template-nya itu sementara saya beranggapan itu sudah menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru itu. Apakah kami ini di prodi ini bisa meneruskan kaitannya dengan membuat RPS-nya itu juga kita sesuaikan dengan template yang hybrid learning yang sudah kemarin disosialisasikan itu. Dan juga kaitannya dengan merumuskan SKS mata kuliah itu kami juga masih kebingungan kaitannya dengan yang mana sebarannya itu 40 jam per semester itu ya satu SKS itu dihitung seperti itu. Ini bagaimana ngitungnya agar nanti menjadi tepat dan sesuai misalnya nanti ada evaluasi kaitannya dengan kurikulum. Nah, untuk mengukurnya itu apakah juga seperti pada kurikulum yang sebelumnya KKN kita SKS-nya itu didasarkan pada kuliah teori dan kuliah praktik. Nah, untuk yang kayak pasca itu kan mau prakteknya itu sangat terbatas ya. Apakah kemudian prakteknya itu tidak seperti di S1 yang dibatasi misalnya di ruang praktek di laboratorium. Kalau kami itu apakah misalnya itu bisa mengkonversikannya itu dengan tugas-tugas yang diselesaikan melalui studi lapangan atau yang lain-lainnya itu apakah memungkinkan dibolehkan itu di kurikulum yang terbaru ini. Ya, sementara dari kami itu yang bisa kami sampaikan mohon untuk diberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dari Bu Hening. Mungkin Pak Purwiro untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu ini. Mungkin nanti saya minta bantu Mbak Dwi ini yang lihat karena yang kemarin lebih intensif membahas yang magister Dwi ya. Namun saya lempar saya sampaikan dulu. Yang pertama untuk jumlah SKS. Nah ini kaitannya dengan dua ini masalahnya di pasca ini kan. Karena di sana beda dengan yang di S1 untuk aturan apa namanya honor tatap mukanya ya. Ini kalau S-nya banyak, kemudian tatap mukanya yang menjadi pertambahan. Nah ini hitung-hitungannya ini di WR2 mungkin kalau bisa diambil jalan tengahnya untuk penambahan SKS itu mungkin tidak menambah mata kuliah ya. Enggak,
Insya Allah tidak menambah mata kuliah, Pak. Kami tidak, insya Allah tidak menambah mata kuliah. Ya, Dan ini juga maaf ini penghonorannya itu kan tidak didasarkan pada SKS kalau kami di S2 itu, Pak. ya makanya kemarin kebijakannya kalau penambahan SKS itu tidak menambah mata kuliah ini tidak banyak berdampak gitu terhadap Ya, kehidupan Pak WR itu. Insya Allah ini bisa dilaksanakan lentur gitu ya Bu ya, karena tidak menambah mata kuliah, hanya ya, menambah SKS untuk memenuhi tuntutan di Perpres 2023 nomor 53 tadi. Saya kira ini tidak masalah karena tidak menambah mata kuliah, hanya menambah SKS gitu ya, tidak menambah pertemuan nantinya. Kemudian yang kedua, untuk mata kuliah yang berjenjang 2 sampai 4 ya, kayaknya mestinya ditetapkan aja lah ini. ya itu Ya tadi. gitu misalnya. Jadi biar biar nggak nanti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Saya kira untuk pasca Pak Direktur mohon nanti ini ditetapkan saja gitu ya. Pak Direktur ini mohon dibantu untuk menetapkan itu untuk tadi. Lalu untuk kode mata kuliah ini mestinya ada keseragaman ya ini ya. Keseragaman artinya kode-kode tertentu itu menentukan apa gitu. Misalnya kalau tahun pertama gitu depannya 1 mungkin ya. Walaupun nanti akan Semester, dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok mata kuliah tertentu. tahun, semester. Misalnya tahun pertama itu depannya 1 gitu. Kalau tahun kedua depannya 2 gitu. Nah, lalu angka keduanya itu menunjukkan urutan mata kuliah itu di kelompok itu urutan keberapa gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa kita rumuskan sebelum nanti disusun. Bisa nanti kita rumuskan melalui tim ini, nanti kita rumuskan. Tapi untuk nama-nama prodi itu bisa bisa masing-masing ya nanti. Misalnya teknik mesin itu TM, teknik sipil itu CS, kalau biologi ya bio gitu seperti dulu pernah kita buat. Kalau di S1 itu seingat saya misalnya mata kuliah di kefakultasan. Nah, itu mungkin DIK. Nah, ada DIK 1001 misalnya, berarti itu mata kuliah fakultas di tahun pertama urutan ke-1 gitu. Lalu DIK 102 itu berarti mata kuliah kefakultasan tahun pertama urutan nomor 2. Lalu ada mata kuliah keahlian khusus, misalnya kalau fisika gitu FIS. Nah, misalnya FIS 101 berarti itu mata kuliah keahlian fisika tahun pertama urutan nomor 1 di kelompok kelompok mata kuliah itu. Lalu kalau ada 204 misalnya, oh berarti itu di tahun kedua itu kelompok mata kuliah keempat dan seterusnya. Nah, nanti kita rumuskan ini mudah-mudahan nanti bisa dapat sehingga siapapun membaca fakultas namanya kurikulum prodi apa gitu. Oh ini berarti mata kuliah di ketiga tahun pertama dan seterusnya gitu ya. Nah ini coba mindsetnya bisa sama sehingga memahaminya itu apa namanya bisa bisa semuanya misalnya di mata kuliah apa di prodi apa melihatnya oh ini berarti kode mata kuliah semester ke-5 tahun kedua misalnya dan seterusnya gitu. Nah, ini insya Allah kami rumuskan, tapi nanti untuk nama depannya itu silakan prodinya masing-masing yang menentukan, termasuk juga kelompok mata kuliahnya apa, nanti bisa disetor ke kami. Tapi nanti secara umum kami tentukan kode-kodenya gitu ya. Ini saya kira masukan yang baik sekali untuk kita rumuskan. Apa yang JPMK yang sudah cari-cari browsing-browsing ya, ini memang sangat ruwet gitu ini yang nanti akan di FGD-kan, insya Allah sedang dirumuskan itu untuk bersama-sama nanti di FGD-kan dengan kita semua. Lalu template RPS dan seterusnya nanti ini kita sesuaikan dengan baru ya Bu ya. Ini kalau kita laksanakan menggunakan template yang sama sih memudahkan kita untuk menyusunnya. Demikian minta tolong Mbak Dwi untuk melengkapkan Mbak untuk SKS dan seterusnya terkait dengan magister. Demikian ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebenarnya kalau pertanyaan Buning ini juga pertanyaan saya sebenarnya ya Pak Pur, karena kami sama-sama di Pasca. Oke, terkait SKS ini kan berarti mau berapa kan rentangnya 54 sampai 72. Dan insya Allah udah kesepakatan kami itu tidak nambah mata kuliah Pak Pur. Jadi untuk bagian keuangan tidak perlu mengkhawatirkan karena SKS-nya besar, jadi nanti jadi lebih besar lagi pengeluaran UM seperti itu. Karena di sistem pembiayaan dosennya di Pasca ini beda dengan di S1 Pak Pur, tidak berdasarkan SKS. Jadi malah justru berdasarkan jumlah mata kuliah. Makanya harusnya nih penambahan SKS ini jangan sampai nambah mata kuliah. Dan kalaupun nambah mata kuliah itu sebenarnya berat juga bagi prodi untuk mengelola karena jam kuliahnya otomatis nambah. Padahal kita aja Jumat Sabtu. Kalau nambah mata kuliah otomatis akan tambah hari dan mahasiswa kan mayoritas itu sudah bekerja Pak Pur. Jadi kayaknya kemungkinan kecil kalau nambah mata kuliah. Oke, untuk SKS-nya nanti kayaknya kesepakatan dari Pasca ya Pak Direktur. Karena dulu waktu saya masuk di Pasca pertama kali itu Pak Direktur itu menyampaikan Mbak kurikulumnya SKS-nya 42 SKS disamain dengan prodi yang lain gitu Pak Pur. Jadi itu kayaknya kesepakatan Pasca. Jadi nanti bisa didiskusikan di tingkat Pasca yang dipimpin oleh Pak Royin nanti 54 sampai 72 kira-kira mau posisi di mana untuk
pasca atau bebas, yang penting rentang tersebut, monggo. Kemudian untuk mata kuliah kajian dan sains, karena di universitas sudah ada ya, nanti kan di situ rentang, kan bisa juga nanti kesepakatan di pasca. Kalau memang kan aturan yang ada itu sudah ditetapkan ya, nanti monggo di pasca mau ngambil berapa, mau disamakan, ya monggo di antara 2 sampai 4. Kalau tadi bio sudah 3 ya, sudah ngambil 3, monggo nanti berarti ini kesepakatan di pasca, berarti ada nanti diskusi lagi di pengelola paskanya. Kemudian untuk pengukuran CPMK sama penentuan SKS ini sudah ada nih Mas Riz, ini sudah punya rumus kuning, Oh gitu, sudah punya, alhamdulillah. jadi udah dimasukkan tabel gitu, udah keluar nanti angkanya kuning, udah nanti Mas Riz yang bisa nambahkan. Jadi memang itu sudah ada. Kemudian tadi juga udah disampaikan Pak Pur, pengevaluasi CPMK itu jadi sudah sekarang ini lagi proses, jadi dibuatkan namanya sistem untuk ngecek evaluasi ketercapaian CPL itu kuning. Jadi tim sudah proses seperti itu. Kemudian terkait format RPS, Diulang Bu, ini monggo suaranya kuning yang terputus. penting Suaranya barusan terputus Bu, oh ulang ya, Bu, yang tadi penting. oh ya, terkait format RPS ya, tadi yang kita ambil itu sudah aturan dari UM Metro Buning, jadi kita harus ngikutin itu. Nah, aturan UM Metro itu sudah ngambil dari aturan pusat seperti itu. Nah, kita nambahin adanya nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai ayat dalam Al-Quran itu ada kutipan itu. Nah, itu kelebihan kita itu karena Jadi penciri kita yang maksudnya artinya prospektif kalau itu mengikuti Buning. template itu sudah cukup ya Bu ya. Iya, Artinya mengikuti 10, template yang minimal kemarin 10 sudah Ibu. Nanti Ibu dibakukan cek, itu kita ya udah, ikuti aja ya. sudah. Ya. Sudah, karena yang di-share sekarang ini yang tadi Mas Riz itu format RPS 10 komponen itu sudah dari 2019 aturan standar proses itu. Dan itu masih sesuai gitu dengan yang terbaru ini juga masih sesuai. Ya sudah. Nah, Terus itu Bu, apa rincian pembelajarannya tadi yang dihitung untuk merumuskan SKS-nya tadi itu kan ada teori sama praktik ya. Kalau di PASA itu kan prakteknya kan terbatas ya, nggak seperti kalau misalnya kalau di FKIP itu ada di laboratorium itu kan lebih lebih enak yang hitungnya. Misalnya ya, di PASA itu kita hitung kegiatannya itu nanti harus ada praktek di lapangan, apa nyari-nyari apa di lapangan di luar teori itu apakah dibenarkan? iya bisa Bu, karena kita kan itu kan ngambil studi lapangan kan masuk riset ya Bu. Jadi bisa ya artinya ya Pembelajarannya by riset, iya bisa pemilihannya. Bu. Iya, jadi nggak Ya, harus misalnya di lab di dalam ruangan itu nggak harus Bu. Nah, jadi belajar mandiri pun juga masuk di situ Bu, di 45 jam itu. oh, artinya yang case study itu juga masuk di situ, misalnya case study gitu. Iya, iya Bu. Ya, Jadi ya. menyelesaikan di luar itu masuk hitungan. Jadi nggak harus dikungkung di dalam ruangan gitu, nggak Bu. Ya, artinya misalnya kalau SKS-nya 3 itu kita upayakan 2 misalnya teori, yang 1 itu yang anggap kita praktek itu bisa ya Bu ya. Iya. Oh ya, makasih ya. Ya, Ya, mungkin untuk itu CPM ya. Ribon Bu untuk CPMK. Untuk CPL itu yang biologi memang sudah mengusahakan dikerucutkan ya sesuai dengan yang di apa yang sudah ada rambu-rambunya itu dari 40 bisa disusun menjadi 13. Hanya yang 2 itu tidak persis dengan yang rumusan dari UM tadi, tapi Oh, sepertinya yang masih 2. bisa disesuaikan ke Iya sana. Bu. Diambil Bu, yang 2 itu taruh di atas Bu, sama Ya. ditaruh 2 itu persis ya Bu. Nanti tinggal kita ngambil yang dari prodi itu yang bawahnya seperti itu Bu. Ya. Kemudian Ya, ya. nanti Ibu update lagi di asosiasi Bu. Siapa tahu asosiasinya sudah ada. Karena kan kalau akreditasi itu kan mesti timnya itu asesor itu kan sering dia yang aktif di asosiasi ya Bu. Biasanya dia menyesuaikan gitu. Ya, ya. Tadi sepakatan maksimal 15 ya Pak Pur ya. Iya ya Pak Pur. Tadi Pak Pur apa siapa tadi ya? Yang menyebut Pak Riswanto atau Pak Pur? Kalau punya matematika 5 tambah 2 Bu, 7 saja. Wah, hebat itu. Ya, ini Ya. maksimal 15 lagi. Maksimal 15 tadi nyebutnya kan Pak Pur apa Pak Aris tadi. Ya, terima kasih Pak. Ya, pas berarti. Kemarin 13 plus 2, 15. 15 pas. Tapi yang nggak perlu ngerucut. itu sepertinya bisa ngikuti yang UM saja Pak. Ya. Jadi nggak usah nambah-nambahin, nanti tambah banyak, tambah ribet juga nanti ganti. Iya Bu, checklistnya Ibu. CPMK-nya. Kita kan sudah merumuskan CPMK di Prodi Pak. Ya udah, gitu aja lah, biar jumlahnya udah pas. Iya, matur nuwun. Pak Riz bisa nambahkan tadi terkait pengukuran CPMK maupun penentuan SKS. Ada aplikasinya itu Pak. Tinggal Iya, masuk baik. ya. Terima Ya itu kasih. alhamdulillah. Nggih, Bu, ada contoh yang diberi Udah terlanjur PP gimana Muhammadiyah gitu. ini? Saya belum berani menyampaikannya gitu Bapak Ibu. Oh, Tapi belum berani karena itu mensosialisasikan. apa ya? Belum. Ya. Pekerja itu Kami tunggu. butuh fokus yang tinggi, bukan fokus yang ya, apa ya? Boleh Yang lama. Nanti kita coba dulu. Kita coba Terima kasih. supaya lebih gitu digunakan. Masih ada copyright orang lain dari kampus lain. Artinya dari PP Muhammadiyah itu Pak Eko sudah mengajarkan bagaimana pengukurannya
dari mulai nyusun kurikulum di itu, kemudian menurunkan kurikulum itu ke pengukuran tiap CPL-nya per mata kuliah. Hanya itu belum kita sampaikan ke prodi-prodi gitu, harapan supaya yang kita simulasi sistem itu nanti menjadi lebih mudah gitu ya. Nonton Ibu, Insya Allah nanti kita upayakan karena itu memang diperlukan untuk akreditasi gitu. Nggih. Ya. Ada satu tadi saya yang tertinggal itu ya. Untuk apa ini masalah mata kuliah tugas akhir itu kan kita memang punya alternatif 4 itu ya, tesis, kemudian publikasi, yang ketiga kerja kolaboratif, kemudian yang ke satu lagi itu kan apa namanya? Apa lupa aku saya. Ya 4 ada 4 itu ya. Prototipe itu. Nah, itu mau nggak mau kan tetap harus disusun menjadi mata kuliah tersendiri ya artinya ya. Itu sebenarnya luaran ya Bu ya. Itu kan menghasilkan sebenarnya luaran mata itu. kuliah tugas akhir. Ya, Termasuk kalau bagian dari mata kuliah tugas akhir. Kalau kami itu mengelompokkan mata kuliah tugas akhir itu yang mulai dari metode penelitian, kemudian statistik dalam penelitian, kemudian seminar proposal. Nah, itu sudah kami pilih proposal tugas akhirnya itu apa? Apakah nanti maunya apa tesis, publikasi atau proyek kolaboratif atau tugas akhir prototipe produk. Nah, itu gimana? Apakah tetap tak nggak usah dipilah atau dipilah? Tapi kalau misalnya nggak dipilah itu ya kayaknya gimana kita menuliskannya itu? kalau menurut kami itu ya Bu ya, itu kan memang di panduan itu tidak apa ya, itu sebenarnya pilihan aja. Pilihannya kan nggak ditetapkan baku ini terus ini kalau ini kan tidak, artinya mahasiswa nanti yang akan memilih mau prototipe, dia mau publikasi atau dia mau skripsi gitu ya, tesis gitu ya. Sehingga itu menjadi bahan bagi mahasiswa untuk memilih jalur dengan menggunakan luaran. Nah, karena di panduan sudah dibunyikan ya Bu ya, spesifikasinya bagaimana dia publikasi. Ini saya tanya itu apakah artinya mata kuliahnya terpisah, nama mata kuliahnya terpisah, kemudian nanti juga dibuatkan dalam bentuk RPS yang terpisah atau disatukan? Oh, kayaknya nggak usah dipisah ya Bu ya. Nanti ada mata kuliah akhir prototipe, mata kuliah tugas akhir. Nah, nggak usah dipisah ya Bu yang itu bisa Iya, nambahkan nama mata kuliahnya tetap tesis, Bu. Mata kuliah tetap tesis. Iya, itu kan cara penyelesaiannya pakai jalur reguler. Reguler itu berarti nyusun tesis, ada bentuk tesis wujud Alternatif. itu, atau kalau dia Alternatif. pakai free yang tidak ada tesis itu kan ada Bu publikasi di mana kayak gitu. Jadi nggak ada mata kuliah beda, Bu. Nanti masuk nilainya di tesis itu. Oh, mata diwadahi tesis Berarti ya. klik mata kuliahnya di KRS juga tesis ya? Tesis, iya. Iya. Jadi mata tapi kuliahnya dia tesis. tesis itu bisa diwujudkan dalam reguler itu yang ada tesisnya itu loh Bu, dokumen tesis. Bisa Reguler itu dia dokumen tesis. publikasi. Kan kalau publikasi Sinta 2 itu dia laporannya beda Bu, yang lebih tipis ya, Pak Mas Rif. Ya, udah ada Ya, format gitu loh. Cuma pengaturannya. bentuk anunya aja Bu, kegiatannya yang beda. Tapi tetap saja Bu, walaupun publikasi itu tetap melakukan penelitian dari awal Iya. dengan pembimbingnya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba datang sudah Iya. publish gitu. Nah, tetap itu pembimbing 1 dan pembimbing 2 harus ada di dalam publikasi, dan mahasiswa sebagai penulis 1, pembimbing 2, pembimbing 1 kemudian pembimbing 3, pembimbing 2-nya. Jadi ada rekam jejaknya bahwa itu memang benar-benar sudah bimbingan proses penelitian gitu Bu. Jadi mata kuliah yang dimunculkan itu tetap mata kuliah hanya seminar proposal. Misalnya gitu ya, proposalnya itu juga proposal tesis artinya nanti yang Iya. kemudian Kan kita ada mata kuliah seminar, ada mata kuliah tesis tesis itu ya Bu. Kan beda artinya mata kan kuliah. artinya kan mata kuliahnya ya itu kan seminar proposal tesis. Yang kedua mata kuliah misalnya seminar hasil tesis. Ya. Yang berikutnya itu berarti tesis gitu. Tesis ya, Ibu yang Tesis. misalkan Tapi dia jalur apa tadi? Tapi munculnya nanti bisa kemungkinannya 3 itu dokumen Iya, tesis. iya, itu cara menempuh mata kuliah tesisnya ada 3 itu gitu loh Bu. Cara menempuh. 4. Pripun Bu? Apa enggak 4? Kok 4 Bu? Nah, dokumen tesis, kemudian publikasi, kemudian kerja kolaboratif, satu ya. lagi prototipe itu. Prototipe. Prototipe Bu. Prototipe produk. Iya. 4 tentunya. Iya, ada Tapi nanti 4 yang jalur. Jalurnya aja, tapi mata kuliahnya tetap tesis. Iya gitu. Ibu, itu jalur nempuhnya aja Bu. Oh, gitu. Ibaratnya naik pesawat, naik bis, naik ojek gitu. Oke ya Kak. Kalau memang ketentuannya seperti itu ya malah lebih ringkas. Iya Bu. Sementara kami itu di Prodi membayangkannya seperti itu. Enggak Bu. Atau mata kuliahnya yang lebih umum Bu. Misalkan Ya, apa namanya tugas akhir atau apa gitu. Tesis judul mata kuliahnya kita semua kayaknya. Tetap kalau semuanya sudah tesis sepakat ya. tesis ya. Iya.
Ya. Kalau nanti Nggak punya beda-beda maka tesis. bingung, Bu, karena kan Dan ada misal ya LPS-nya itu, publikasi Bu. ini kan bisa jadi kalau kita klik tes kan dia juga bisa ambil jalur publikasi kan, Bu. Maksudnya bisa Ya. menaungi tim 4 semuanya Ya. itu. Ya kalau memang nggak disalahkan ya nggak apa-apa, malah lebih ringkas. Pikir saya nanti ketika mahasiswa awal itu sudah langsung milih dari keempat itu, dari 4 alternatif itu, enggak ya? Enggak, memilihnya itu dalam Bu, dalam rencananya aja, rencana mahasiswa itu. Tetap nama mata kuliah tetap sama. Ya, oh ya terima kasih. Oke. Cukup paling Bu ya. Masih ada di ya. Mungkin dijawab. Baik, mungkin untuk sesi berikutnya karena mengingat waktu, ini akan dari kolom chat yang sudah masuk kepada Pak Purwiro dan Pak Kriswanto, dipersilakan untuk menanggapi. Oke, baik. Mungkin Bapak, pertanyaan dari Pak Agus. Pertama, kurikulum yang untuk mewujudkan visi UMP 5 sampai 2000 diberi nama apa? Kalau dia itu berupa perilaku, Dan perlu kepastian tentang materi yang Bu Mustika, yakni perkuliahan dari kamu. Ada kesepakatan dari universitas untuk semester berapa atau malah tidak, sifatnya berbiaya sendiri. Baik, Pak Agus izin menanggapi, mudah-mudahan terdengar dan suara saya terdengar. Untuk nama kurikulum yang mencakup sebaran kuliah itu tidak ada nama pastinya gitu Pak. Ya, di dalam dokumen yang kita susun itu namanya dokumen kurikulum tingkat Muhammadiyah Metro. Di situ ada deskripsinya. Dokumen ini meliputi informasi lulusan universitas, capaian universitas, mata kuliah universitas dan mata kuliah berkaitan dengan universitas. Nah, dokumen kurikulum yang memuat mata kuliah wajib di level universitas. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait kegiatan pembelajaran di luar kampus, apakah ada kesepakatan dari semester berapa? Ini secara reguler. Ini kan yang lalu ini kita bicara yang lalu itu penyelenggaraan seperti MBKM yang diselenggarakan pemerintah itu ada peluang yang dilaksanakan di semester 3. Nah, maka di dalam tadi kami kan ya semester 3 itu yang mungkin ya bisa dilaksanakan itu contohnya adalah pertukaran pelajar dengan prodi yang relatif sama. Sehingga alternatif PKP itu kegiatan pembelajaran di luar kelas itu yang bisa mahasiswa di semester 4 ya. Mereka bisa mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya juga PKP itu dari 5, 6, 7, 8 mereka memilih mana saja Pak. Jadi pertukaran pelajar masih bisa ya, kemudian bisa ikuti kampus asistensi ya, magang atau desa ya. Jadi dimulai dari semester di atas semester 5 ya, 6, 7, 8. Kalau yang di bawah semester 5 itu mereka bisa relevan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertukaran pelajar dengan mencakup mata kuliah inti prodi tersebut hal di poin organisasian mata kuliah pada bagian matriks peta kurikulum dan ini kami sebut di sana. Mungkin dari Pak Agus koreksi dari sisi bisa ditambahkan di sana. Kemudian sepertinya masukan ya dari ya. Izin bertanya Pur dan tim. Pak Pur. Oke, baik, terkait dengan pertanyaan Kira tentang FGD penyusunan kurikulum ya. Ya memang FGD ini mestinya dalam penyusunan kurikulum melibatkan berbagai ya diantaranya stakeholder atau pengurusan ataupun budi ya. Nah, terkait dengan ini sepertinya kami pernah menyampaikan kepada semua prodi dan tas untuk semua prodi menganggarkan di SIMAK itu untuk menyusun kurikulum. Sepertinya ini sudah ditekankan untuk semua prodi menyertakan di tahun SIMAK. ajaran ini Pak ya, tahun akademik ini. Kemarin mestinya ya. Iya. Atau kalaupun Semua belum prodi udah ada Pak Pur. Tahun ini sudah ada kan ya? Iya, semuanya udah ada di tahun ini. Ya, oleh karena itu ini saya kira tidak menjadi kendala untuk kita melakukan FGD dengan mengundang stakeholder. Bisa Ini kombinasi. saya kira bisa bareng-bareng tingkat Dalam satu. fakultas gitu ya, tingkat fakultas mengundang bersamaan, lalu nanti prodi menjalankan sendiri. Saya kira tidak masalah. Ini coba nanti dibuka lagi di SIMAKUnya ya, mudah-mudahan mestinya ada semua prodi. Saya kira ada semua wajib kemarin Pak. Sudah semua dulu kan waktu penyusunan pagu itu sama WR1 memang diwajibkan semua dan bulannya itu juga di semester ini Pak Pur. Jadi semua prodi ada. Jadi kalau memang mau FGD ya tadi fakultas tadi yang seperti saran Pak Pur tadi yang biar kombin biaya kan jadinya lebih hemat.
Terima kasih Mbak Dwi untuk mengingatkan. Kemarin yang DVD matematika sama fisika kayaknya Bu Dwi ya di ya. Itu yang PKM, yang kegiatan PKM fisika sama matematika Baik. sudah. Nah, itu masih bisa Harusnya dipakai pakai lah itu ya. data itu. Bisa pakai data itu. Baik, ini tadi ini mohon izin Pak Agus. Ini vokasi untuk beban SKS mata kuliah MKWK harga mati. Ya bukan itu wajib silakan nanti di vokasi. Dan vokasi waktu itu sudah menyusun kurikulum untuk task force vokasi ya, ini bersama Bu Dwi juga ya Pak. Nah, nanti bisa mengadopsi dan tinggal kita lakukan dengan Dudi ya dan stakeholder. Oke, itu mungkin tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan di kolom ini. Mungkin saya sedikit menanggapi terkait yang mata kuliah bersama tadi nggak Pak Pur ya. Nah, kalau kita bisa melihat dokumen kurikulum yang kita sudah susun ini kan berarti mata kuliah bersama tingkat universitas ya Pak ya. Ya, Nah, berarti ya. nanti selanjutnya di level fakultas ya Pak ya. Level fakultas mungkin bisa menyusun dokumen dengan bentuk yang seperti ini sehingga nanti itu bisa dibunyikan sebagai dokumen kurikulum di level fakultas yang mengakomodir mata kuliah bersama tadi ya Pak. Saya sangat setuju tadi dengan ide dari Pak Pur dan bersama dengan Pak Rektor tadi karena itu sepertinya banyak ya Pak UKIP itu ada mata kuliah belajar pembelajaran, strategi pembelajaran itu memang seharusnya menjadi rumpun di level mata kuliah bersama di tingkat Pak ya. Ya, ya. Nah, itu monggo nanti di Pak WD1 ya, Mustika dan lain-lain mungkin bisa segera mengakomodir itu bersama dengan pimpinan di fakultas untuk menyusun sebaran mata kuliah bersama di level fakultas. Itu saja mungkin dari kami tanggapannya. Saya kembalikan Bu Retno. Oke, baik Bapak Ibu, mengingat waktu dan ini adalah hari Jumat, mungkin jika nanti ada hal-hal yang masih ingin dipertanyakan atau ada yang mau disampaikan, monggo untuk peran ke LPM gitu ya, karena tadi sudah Pak Pur sampaikan bahwa tim LPM siap untuk mendampingi dalam proses penyusunan kurikulum. Baik, kita ini saja Betul. sudah dikasih waktu untuk dokumentasi harap dikankan di dokumentasi dahulu. Betul Mas Iji. Betul Mas. Monggo Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera. Mas, memantau yang menyimak sama yang enggak. Karena untuk itu tadi memantau yang hadir mana yang tidak. Ini cuma off cam aja ya. Sudah? Siap-siap halaman 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daftar hadir jangan lupa diisi di kolom Daftar chat. hadir jangan Mana? Apa ya toh? Ada toh? Slide 2 sudah? Tidak ada sepertinya Pak. Sudah. Oke, Bapak. Daftar hadirnya nggak ada. Daftar hadir apa ada? Kita di penghujung Nggak acara. Daftar hadir orang dikirim Mas. Udah. Enggak ada Mas. Daftar hadir ada di kolom chat. Kolom chat. Enggak ada. Belum kan? Chat WA paling Pak Riz. Pak Harian, Ustadz Harian. Oke, udah ya. Iya. Oh ini. Nah, itu di copy. Oh, tadi nyangsang ini rupanya. Nyangsang. Nyangkut ya. Masih gerut-gerut. Sudah ada absensi. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi. Sudah ya. Mungkin sudah dalam proses pengisian absensi. Penutup kami selaku pimpinan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kita tutup acara ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu untuk memakan, menikmati hidangannya yang ada di depan mejanya masing-masing. Ini Pak Is, kopinya Pak Is. Wah, Oke, mohon maaf, ini ada ujian. Ada ini gitu. Waduh. Itulah untungnya daring kata Pak Pur. Nanti sambi-sambi. Siap. Oke, terima kasih.